Selamat sore pengunjung live streaming dari Enoto Cafe. Kembali lagi seperti biasa bersama saya Roberta Muyapa di Perempuan Ngopi, di mana ruang ini dibuka untuk perempuan dapat berbicara, mendengar, kemudian berkarya dan berdaya untuk sesama. Sudah pasti hari ini dia punya narasumber perempuan yang memberikan motivasi yang berdaya bagi masyarakat yang ada di sekitar. Salah satu perempuan ini merupakan perempuan yang hebat. Dia berjalan dengan profesi yang menurut saya belum familiar di kalangan umum. Iya, ada kakak bukan, tapi adik kakak bukan. Ayo tenang. Nah, di sini ada Dokter Hewan Maria Ferawati Magai, betul? Iya, benar. Aduh, saya takut saya sebut lagi. Nanti saya panggil adik dokter saja. Boleh. Oke, baik. Apa kabar, Ibu Dokter? Sejauh ini masih baik-baik, puji Tuhan ya. Amin. Iya. Kalau kita masih bernafas tuh semua baik. Iya. Kalau tidak bernafas baru itu sudah tidak baik. Adik dokter, sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, kafe ini menyediakan beberapa menu spesial ya, pastinya kopi, ada coklat juga. Coklat lagi. Ada coklat juga. Jadi sebelum kita mulai kita bisa pesan minum dulu. Kebetulan ada barista di sini yang ganteng, kakak barista Kribo begitu. Iya, ada dokter pesan minum apa ya? Yang ada apa saja coba? Apa saja ada? Apa saja ada. Apa saja ada? Berarti bisa diadakan ya khusus ini. Ya, iya. Ini saya sudah jam-jam mengantuk, jadi kayaknya harus kopi nih. Ya memang. Oh, saya tuh Johnny yang selalu. Johnny Ice. Kopi. Iya, silakan Ibu. Ini deh, sama saja Johnny Ice juga yang tapi yang hot. Yang hot, iya. Yang panas nih. Oke, siap, terima kasih. Oke, kita kembali lagi. Tadi kok pakai apa datang? Pakai motor. Ayo, tadi kebetulan dekat tuh sebelah, jadi tinggal menyeberang ke sini saja. Oh, kantornya dekat. Iya. Kalau tempat tinggal ya pasti jauh toh. Ya lumayan lah. Lumayan. Yang bikin jauh lumayan tuh karena padatnya. Oh, sekarang padat ya? Iya, jalannya padat jadi. Iya, kan kayak jauh. Provinsi toh jadi. Iya betul. Saya mau keluar Yapi saja tuh, aduh, setengah mati sekali. Iya, jalan padat. Iya. Perkembangan. Iya, kita mulai saja langsung. Jadi adik dokter ini merupakan dokter hewan. Jurusan ini kita akan bahas terkait profesi yang ada dia lakoni selama ini. Tapi sebelum kita lebih jauh ke profesinya, mungkin kita lebih kepada pendidikan, sambil kita perkenalkan kayak kita punya adik-adik yang mungkin ada niat untuk masuk kuliah kemudian menjadi dokter hewan sama seperti adik. Mungkin kita cerita-cerita sekitar itu dulu, terkait kampus dan lain-lain, latar belakang pendidikan dan ya pokoknya sekitar itu dulu. Ya mungkin yang pertama ya bagaimana proses Ade bisa masuk ke jurusan ini, prodi hewan, dokter hewan. Iya. Iya, asal mula Kak. Kalau latar belakang pendidikan tuh pertama itu saya selesai SD, SMP, SMA, itu semua tuh dari Nabire. Saya tidak pernah mau terbayangkan, belum pernah ada pemikiran bahwa kalau bisa sampai sejauh ini begitu. Tapi itu semua tuh pasti kan ada sejarahnya atau ada perjalanannya. SD, SMP, SMA tuh kebetulan dari SMA Adiluhur. Nah, di SMA Adiluhur itu setiap kita kelas 3 mau lulus tuh kita ada tuh namanya karya ilmiah. Oh, karya ilmiah ya? Iya. Nah, kebetulan sekali pas waktu itu karya ilmiah itu tuh saya cari judul begini. Saya dapatnya itu tentang babi. babi. Nah, karya ilmiahnya saya tuh tentang babi. Saya bilang,
kenapa saya bisa tentang babi. Terus sempat juga itu yang uji saya ini, saya punya guru yang uji saya itu, dia bilang oke, nanti kok jadi dokter hewan, dia bilang. Oh iya? Iya. Keren. Nah itu sebenarnya tuh saya belum sampai bilang iyalah, Iya. belum bilang apaan sih dokter hewan, saya belum tahu juga. Iya betul. Nah, jadi waktu itu pas kita lagi persiapan ujian toh. Nah, ada pak guru ya, maksudnya mereka bilang, oh ini ada afirmasi nih, coba siapkan berkas-berkasnya beasiswa. Saya bilang begini, saya bilang toh sama saya punya teman, dia bilang Maria, itu mereka ada pergi urus itu berkas afirmasi, kenapa kok tidak urus? Saya bilang saya malas, sama belajar untuk ujian. Langsung teman bilang, ini juga untuk masa depan, ujian tuh juga untuk masa depan, jadi pergi bereskan, dia bilang. Iya betul. Ya sudah, karena dia kata-kata itu, akhirnya saya pergi, dia lengkapi, dia punya berkas semua. Terus di situ tuh yang diterima waktu itu ada 500 kuota. 500 kuota untuk dokter hewan? Bukan. Atau untuk beasiswa afirmasi ini. Oh iya. Nah, jadi waktu itu saya bilang begini, aduh saya mau kuliah. Maksudnya semoga dari 500 kuota itu Tuhan, maksudnya kenapa harus tidak salah satu orangnya tuh, kenapa tidak Maria? Biar Maria sudah gitu, saya bilang toh ya sudah. Dan saya bilang, saya pikir setelah itu saya berdoa juga toh. Akhirnya sudah ikut lengkapi berkas. Yang berkasnya kan lulus, setelah itu ada tes tertulis, ikut tes tertulis begini. Saya sudah di Jayapura itu, dia punya nama keluar tuh pas saya lagi di Jayapura, ada teman yang bilang, oh di Jayapura tuh rencana kuliah juga di sana? Iya, rencana saya tuh mau daftar di Uncen. Oh iya. Uncen di jurusan farmasi. Iya, sama saya juga suka. Iya. Tapi tidak pernah. Itu tuh besok tuh tinggal pergi daftar tuh, dia punya dosen sudah bilang sudah datang, bawa dia punya berkas-berkas kalian sama uang pendaftaran semua itu. Iya. Dan malamnya itu saya di SMS sama teman, saya bilang, Maria kok punya nama itu lulus di Universitas Sakuala, kok jurusan kedokteran hewan. Sakuala tuh di mana? Banda Aceh, mereka bilang tuh. Jawa. Itu sama si buta. Iya betul. Coba di Jawa kah langsung ke ujung. Iya. Itu sama si buta tuh, jadi maksudnya belum tahu, mereka bilang tuh Maria, jadi saya langsung ini, maksudnya cerita tuh sama teman keluarga yang ada di rumah, saya bilang saya lulus di Aceh ini. Mereka bilang, iya Aceh yang pernah tsunami, Aceh yang begini, nanti kok pakai jilbab, nanti kok pakai begini. Betul. Nah semua itu mulai terdengar tuh. Saya tuh santai saja karena memang saya belum tahu Aceh itu seperti apa. Pernah tsunami itu juga, saya tidak begitu ingat begitu kan. Jadi oh tidak begitu ingat, tahu tapi tahu tapi tidak sudah lupa kan lama. Gitu. Iya, jadi sudah langsung saya bilang tuh, maksudnya kan keputusan terakhir kan pasti ada di orang tua, atau jadi saya telepon orang tua. Orang tua bilang itu, sudah saya telepon, saya bilang saya lulus di sini, saya lulus di Aceh jurusan kedokteran hewan. Sudah orang tua bilang, pergi sudah kuliah di sana, tidak usah daftar di Uncen lagi, tidak usah daftar di Jayapura lagi. Saat itu memang kok keinginan tuh ada, memang dari yang ini afirmasi ini pilihan kan pasti ada beberapa pilihan ini tuh jurusan. Salah satunya memang kok kasih masuk untuk dokter hewan. Baru dia yang kasih masuk begitu. Iya. Oh itu, begitu kan? Iya. Yang saya tahu itu, yang lalu saya tes kayak afirmasi juga tuh kan ada beberapa pilihan. Yang pilihan pertama tuh ada 3 pilihan. Jadi pilihan pertama tuh saya kasih masuk farmasi. Yang kedua saya tetap kasih di farmasi karena saya ingin farmasi. Ketiga juga saya masuk di farmasi, tapi dong kasih saya ke psikolog. Itu sudah kan, saya juga sama. Semua tuh saya farmasi, saya pilih di yang saya tahu kan di Unhas, Samratulangi dengan dua itu yang saya tahu. Jadi saya kasih masuk tuh dua universitas itu saja. Dan itu dua farmasi, dan yang ketiga tuh kosong pilihan dari mereka. Oh begitu. Aduh, tuh hari ini keterpaksaan ini. Terus bukan keterpaksaan. Mungkin itu kehendak alam saja sudah ya. Amin. Ya betul. Nah terus ya makanya saya bilang itu, setelah saya sudah ke sana tuh, kita sudah lulus, Bapak dia bilang pergi itu, oke saya sudah batalkan semua yang lain, langsung ikut pembekalan. Ternyata itu tidak sendiri ya, ada teman-teman itu. Orang Papua juga, maksudnya teman-teman dari Papua. Iya, teman-teman dari Papua juga, sama-sama kita pembekalan di sana dari semua. Di Aceh nih. Pas pembekalannya. Iya, pembekalannya di Aceh. Pembekalannya di Jayapura. Sentani. Sip, mari tunggu, ini yang ditunggu-tunggu. Yang paling penting tuh ini sudah nih.
ini yang paling penting menurut saya. Roberta nanti kok jadi host, saya dapat kopi gratis kan? Tidak dapat. Oke sip. Langsung. Ya terus. Ya jadi setelah itu kita disuruh kita pembekalan dulu. Dan pembekalannya itu di Sentani. Nah di situ kok bisa tambah yakin untuk supaya mau pergi kuliah di sana, kuliah di Aceh, di tempat yang bahkan kok saya tidak tahu namanya saja, kayak aku baru dengar. Manusia itu di mana, itu di luar negeri kah, bukan itu gitu. Iya betul ya. Tapi aku bisa jadi percaya diri sebenarnya karena ada ternyata bukan kau sendiri, ada teman-teman lagi dari teman-teman Papua juga dari kabupaten lain. Di sana kita kumpul, kita dikasih pembekalan terus bahkan sampai ke Aceh juga tuh kita diantar, ada dia punya ini yang antar. Tapi yang Papua yang lain ini mereka juga sama di dokter hewan atau jurusan yang lain? Tidak, satu universitas tapi beda jurusan. Tapi untuk Papuanya, untuk hewannya kalau dari kita punya angkatan tuh waktu kita lulus kedokteran hewan kita 3 orang. Yang pertama itu ada 2 dari Timika, namanya ada dokter hewan Amel Sanadi. Dia sekarang tuh dia sudah selesai juga. Sanadi tuh orang Nabire. Oh Sanadi orang Nabire, biak kakak. Oh biak kan? Iya. Ayu. Dia biak tapi dari kecil sudah tinggal di Timika karena orang tua kerja di sana tuh. Labeti. Iya, Labeti. Terus sudah. Nah, dia sekarang sudah dokter hewan. Terus kalau punya teman dia lebih pilih untuk kerja di Jakarta di klinik. Yang satunya dia kerja di klinik. Di klinik ya? Klinik hewan. Iya, di klinik hewan tuh. Ketiga ketiga saya sendiri. Kalau saya sih pokoknya dari awal saya kuliah itu saya bilang tuh saya harus kembali ke Papua, terus apa yang saya bisa kasih, bisa kontribusikan. Nah itu sudah. Jadi saya selesai, saya tidak kemana-mana, saya langsung ke Papua saja. Jadi waktu yang universitas ini yang sampai di Aceh nih, itu memang adik punya pilihan kah atau memang ada afirmasi dorang? Dari mereka, dari pemerintah. Semua dari dorang ya? Semua dari pemerintah. Sekali ya, pemerintah sih. Itu yang tadi saya bilang ke kakak, jadi pas saya dapat pas saya dibilang saya di kedokteran hewan, nah itu baru saya langsung keingat kembali. Sepertinya yang Pak Gurde bilang itu ternyata sudah ada afirmasinya. Afirmasi itu maksudnya paling sudah ada kabarnya, sudah ada kayak macam takdirnya seperti begitu kan. Mana? Betul. Nah terus? Iya sudah sampai, pokoknya kita diantarin sampai di Aceh, kita diantarin kita dipastikan dulu dapat tempat tinggal di asrama kampus. Iya betul. Semuanya diuruskan ya, kita tinggal kuliah aman. Iya enak ya. Tinggal kuliah. Suka sekali kayak DPR dorang nyaum. Iya ya. Ini kemudian ketika kau sudah sampai di sana, apakah ada syarat-syarat tertentu untuk masuk ke ini menjadi dokter hewan? Syarat-syaratnya itu kalau yang pastinya tuh kalau aku masuk ke dokteran hewan tuh paling sesuai persyaratan umum saja tuh, mau masuk universitas mana saja kan harus lulus dulu, harus lulus. Tapi kalau aku pilihnya kedokteran hewan, yang pertama itu pasienmu tuh nanti hewan-hewan, itu berarti harus sayang dan cinta sama mereka begitu. Aduh betul ya. Benar ya, kadang kita cinta ke manusia saja tuh ragu-ragu, apalagi ke hewan ini. Ya terus kalau mau dibilang sayang sama mereka, cinta sama mereka, ternyata aku harus pahami mereka atau pahami mereka. Ya yang pertama itu jangan jijik gitu. Kalau mau jadi dokter hewan tuh jangan jijik. Karena apa? Karena kita punya pekerjaan tuh kita mungkin nanti punya tempat kerja, klinik, kita dalam ruangan tuh asik, tapi tidak mungkin babi, sapi tuh mereka bawa masuk ke dalam ruangan, bawa datang tuh. Ya, betul. Otomatis tuh harus turun pergi ke lapangan sana, siap panas-panas, siap capek, siap dengan dia punya kotoran dan semuanya. Iya, betul. Nah, itu yang saya bilang tuh tadi pertama tuh harus siap siap untuk jangan takut jijik, terus sayang sama mereka itu pasti harus ya. Nah, mau saya suka tidak jijik. Iya. Nah, ya gitu, paling karena pasiennya hewannya harus siap untuk ke lapangan, harus siap untuk capek, harus siap untuk jangan jijik segala macam. Iya betul ya. Kan dokter juga kan punya moto toh. Motonya apa? Mengabdi untuk manusia miraga satwa sewakal. Iya. Itu bahasa apa itu?
Ya, itu mungkin bahasa kedokteran. Pokoknya itu istilah untuk kita kedokteran hewan tuh ya kita seperti begitu, kita manusia miraga satwa sewaka itu maksudnya artinya tuh mengabdi untuk apa kesejahteraan manusia melalui hewan gitu. Kalau kita gunakan melalui binatang dong itu bagaimana? Bisa saja. Kayak keren-keren bagaimana begitu? Bisa hewan sama binatang. Iya betul. Ya jadi begitu ya. Iya betul. Karena kan ini apa? Kenapa kita mengabdi untuk manusia tapi kenapa bisa lewat hewan? Nah gitu kan nanti pertanyaannya toh. Nah, itu kan maksudnya begini. Sekarang kok setiap hari itu kok perlu protein. Nah, protein itu dapat dari mana? Ya hewan lah. Nah, dapatnya dari hewan. Ya dapat dari ayam, dapat dari telur, dapat dari babi, dapat dari sapi. Oh sekarang kok mau makan itu semua tuh kok harus pastikan bahwa kalau ini manusia mau makan. Jadi kok harus pastikan yang saya konsumsi ini sehat. Iya betul. Maksudnya sehat itu bukan sehat maksudnya dia tidak sakit, ini maksudnya sehat itu di sini tuh ada beberapa penyakit yang bisa dari hewan itu bisa ditularkan ke manusia. Itu yang kita bilang zoonosis seperti begitu. Zoonosis itu apa tuh yang penyakit yang dari hewan ke manusia? Nah yang bisa ditularkan ke manusia. Tapi rata-rata kan kita sakit nih karena memang dari hewan ini atau rata-rata lah macam sakit ini malaria nih kan dari nyamuk, binatang nyamuk gitu. Nah kalau itu sudah ilmunya beda lagi sih. Maksudnya kayak rabies. Iya. Kalau itu bisa itu. Itu salah satu contoh zoonosis itu rabies itu kan. Ini binatang pembawanya ini kan hewannya ini kan ini apa anjing. Nah kalau anjing sudah kena rabies, nah kita misalnya konsumsi mungkin kita ini kepalanya itu yang tidak boleh dikonsumsi seharusnya itu karena di situ virusnya. Atau tidak digigit sama anjing gila atau digigit itu kita bisa tertular lewat punya air liur kayak gitu. Nah pencegahan yang kita lakukan sebagai dokter hewan tuh kita kasih vaksinasi rabies gitu. Kita kasih sosialisasi ini kalau anjing itu bahaya loh kalau digigit ada rabiesnya. Kalau rabies di manusia itu seperti begini nanti bisa mengakibatkan kayak kita itu apa namanya bisa tiru dia gejalanya itu gejala seperti anjing gila juga. Dan dia langsung serang saraf pusat. Itu bahaya itu betul. Tidak itu main-main. Kalau itu untuk yang apa namanya itu zoonosis. Tapi kalau kita bicara mengenai apa namanya itu kita mengabdi kepada kayak manusia tapi melalui ternak itu cakupannya tuh luas sekali. Banyak ini. Karena yang kita maksudnya kita konsumsi itu harus sehat gitu kan. Misalnya susu produk-produk dari produk olahan ini. Produk-produk yang kita konsumsi yang dia punya produk asalnya dari hewan itu di sana harus ada kontribusi dokter hewannya. Betul harus steril. Ya maksudnya harus steril. Ada kan cuma maksudnya sterilnya tuh maksudnya tuh kita pastikan supaya yang dikonsumsi di situ maksudnya tidak ada mikroorganismenya. Seperti bakteri, virus seperti begitu yang bisa membahayakan kesehatan manusia. Contohnya tuh misalnya kita makan roti yang berjamur. Itu kan sebenarnya penyebabnya itu karena apa? Karena rotinya berjamur. Kenapa bisa berjamur seperti begitu? Itu kan dia punya sejarahnya atau seperti itu. Seperti kita minum susu ya susunya tuh harus bersih, harus steril, harus bebas dari mikroorganisme supaya sehat untuk kita konsumsi supaya kita terhindar dari penyakit gitu. Iya, betul. Siap. Luar biasa sekali. Terus apa namanya? Selain itu juga itu maksudnya peran dokter hewan tuh kita jaga supaya maksudnya tuh populasi sapi, populasi ayam, populasi ini maksudnya tuh supaya tetap terjaga begitu kan karena kalau sehat populasinya kan tetap aman. Betul aman. Seperti contohnya tuh kemarin tuh ada kasus PMK itu penyakit mulut dan kuku sekarang lagi rame itu. Kemarin kan di Jawa mana itu? Iya, di sapi-sapi itu dan kuku ya betul. Nah, itu penyakit mulut dan kuku itu sebenarnya kan tidak menular ke manusia. Tapi kalau sudah kena sama ternak itu kerugian loh besar-besaran. Bisa-bisa maksudnya itu stok untuk ini stok daging itu bisa berkurang, bisa mempengaruhi ekonominya, bisa kerugian besar-besaran untuk ternaknya juga. Betul sekali. Seperti itu sih. Maksudnya itu secara singkatnya maksudnya kalau kita mau bicara lebih dalam lagi, lebih ini lagi tuh banyak gitu maksudnya tidak selesai sampai di situ. Cuman secara garis besar tuh ya begitulah. Ya maksudnya kalau kan ini kan maksudnya kan profesi dokter hewan itu kan profesi yang masih awam. Apa sih gunanya dokter hewan? Makanya kita manusia ini kita tidak butuh. Seperti begitu makanya kita perlu jelaskan, kita perlu kasih tahu kalau perannya dokter hewan tuh di sini loh seperti begitu.
Itu fungsi dari apa namanya ini apa adanya PBB. PBB punya cabang apa itu yang bicara soal hewan apa, WHO toh, World Health Organization kayak itu. Ini kan di situ ada manusia, kesehatan, dia bicara soal kesehatan, pangan sama hewan-hewan orang itu. Iya, zoonosis ya, terkait zoonosis. Iya, kayak begitu. Jadi dokter hewan itu penting. Penting. Nah, kemudian ini selama ada dokter sudah stay ini, sudah kuliah ini. Saat kuliah tuh minat dari kita punya adik sendiri, maksudnya untuk orang Papua sendiri yang ada lihat itu adakah tidak? Oh, minat yang masuk barengan sama-sama menjadi ini. Oh, kalau calon dokter hewan. Setelah saya itu sebelumnya itu ada 2012. Oke. Ini tuh kalau di SAP universitas ya, kalau di universitas lain juga ada. Iya. Kita bicara soal itu tempat saja. Kalau di Siakuala itu 2012 tuh ada namanya namanya Kasiur. Dia dari Pegunungan Bintang Oksibil kakak. Oh iya, keren ya. Nah, ada namanya Kakak Siur. Dia sudah selesai juga, sudah dokter hewan. Sepertinya kakak dia terakhir itu saya dengar dia kabar dia di Jayapura. Oh. Setelah itu 2013 itu kita 3 orang lagi. Yeah. Setelah itu sudah tidak ada sampai tahun 2017. Wah, jauh lagi. Sekali ya. Iya. Benar. Ada yang daftar lagi 2017 itu langsung sudah 2 orang, dan puji Tuhan mereka sudah sarjana kedokteran hewan. Ini sekarang mereka tinggal ini mau lanjut koas ini mereka. Koas lagi nih. Maka kita koasnya 2 tahun lagi. Oh, koas itu tetap di stay-nya tetap di macam dinas terkait atau klinik kayak gitu loh. Atau ada rumah sakit kayak macam ini. Koas dokter manusia ini. Nah, itu dia masalahnya itu. Oh iya. Maksudnya kita di kampus tuh memang kita ada rumah sakit hewan tuh kita ada. Oh iya. Nah, namanya kita dokter hewan. Nah, kita punya hewan tuh bukan cuma satu saja, bukan cuma kalau kita di klinik itu kita pasiennya hewan kesayangan. Oh iya. Seperti anjing, kucing, pokoknya yang bisa masyarakat bawa ke ini toh, ke klinik seperti itu. Nah, tapi kan kita itu kan ada sapi, kita punya pasien itu termasuk sapi juga, atau ternak tuh. Di ternak tuh ada sapi, ada babi lagi. Itu lo masuk dalam itu apa nih, hewan kesayangan kah, satwa liar kah, satwa apa itu? Oh tidak, ini perlu dijelaskan juga ini berarti. Iya, atau nanti saya sudah sebentar aja sudah. Iya. Jadi kalau kita koas juga tuh maksudnya tuh bukan kita cuma pindah-pindah rumah sakit, bukan, tidak seperti itu. Kan kita ada dia punya ininya apa, bagian-bagiannya. Kita pertama itu paling kita koasnya itu ada lab-labnya juga, kita harus ini di lab dulunya 1 bulan tuh di lab parasitologi. Nah itu lab apa itu? Itu kita pokoknya itu tentang parasit. Oh iya. Nah parasit itu seperti tadi kakak bilang, kita dapat malaria itu dari nyamuk. Nah si nyamuk ini dia kasih masuk itu ada namanya itu ini apa, protozoa. Nah protozoa ini kita di kedokteran tuh kita bilang itu ini parasit. Itu protozoa itu masuk dalam parasit. Yang masuk dalam parasit juga itu, ya pokoknya itu yang hidupnya itu numpang dari kita. Dia ambil darah dari kita, dia ambil nutrisi dari kita. Dasar benalu. Seperti kutu itu masuk parasit juga itu. Oh iya betul. Cacing itu masuk parasit juga. Nah di situ kita belajar tentang mereka. Tentang lalat itu masuk, kita belajar di situ. Begitu ya. Nah, pokoknya semua baru kita belajar itu dari kan 1 bulan itu belajar dari semua hewan gitu. Pokoknya dari yang kambing, dari yang sapi, dari yang anjing, kita baru kita pelajari itu parasit semuanya. Pokoknya itu sudah fokus semua jenis hewan ada, tapi kita belajar parasit yang ada di situ semua. Kayaknya lebih sulit karena ini belajar segala macam jenis hewan ini. Kalau macam dokter manusia itu cuma bicara manusia punya dari ujung sampai ujung satu saja kayak begitu, sama lah. Iya. Tapi kalau hewan ini, aduh tuare, nanti anjing pun bagaimana, babi punya bagaimana, ular punya bagaimana. Iya, kita kalau di parasit kan 1 bulan tuh. Misalnya kita 1 hari ini tuh kita fokus, misalnya kita disuruh bawa ular saja. Oke, kita ular. Iya, serius kita bawa ular. Kita bawa ular itu, kita bawa ular ke kampus tuh baru. Kita pertama tuh periksa ada itu namanya parasit di luar tubuh.
ada itu seperti kutu, itu parasit di luar tubuh, itu kita periksa ada atau tidak Itu kutunya. tetap melakukan pembunuhan terhadap hewan. Oke, ini ada prosesnya. Oke, baik, siap. Pembunuhan. Makanya ada proses pertama kita periksa dulu yang dari yang kita bisa lihat dari luar tanpa pembunuhan itu. Iya, oke. Oke, setelah itu untuk kita di bagian luarnya itu parasit yang luarnya. Nah, sekarang untuk parasit yang di dalamnya itu kita pakai darah lagi. Kita perlu pengambilan darah. Jadi kita ambil darah juga di ular. Kita harus bisa ambil darah juga di ular. Itu sekalian kita belajar di situ untuk ambil darah dari ular karena Ambil begitu tidak sembarang kayak macam manusia ini kan andong cek urat. Itu ular apa itu juga cek urat kah atau bagaimana? Atau tusuk saja? tidak tusuk saja. Ada semua itu ada triknya. Aduh, tambah susah sudah hidup ini. Semuanya itu ada dia punya caranya. Oke, ya siap. Kalau di ular tuh biasa ambil tuh langsung di jantung. Ih, mati sudah. Bisa kan semua kan ada caranya toh. Kalau misalnya di ikan kita ambil di tulang belakang. Oke. Maksudnya kita kan cari dia punya venom di belakang, ada tulang belakang kita. Oh iya. Kalau di ayam kita ambilnya tuh di dia punya sayap. Oh, ekor. Dia punya sayap seperti itu. Pokoknya semuanya tuh ada cara-caranya. Nah, jadi pertama sudah kita lanjut ke yang darah. Yang di darah kita cek lagi situ ada. Kalau di darah ini kita biasa bilangnya tuh parasitnya tuh protozoa. Itu kita pemeriksaan lagi. Kita ambil darah, kita bikin dia punya sampelnya, baru kita pemeriksaan. Nah, itu tuh yang di darah. Setelah itu lanjut lagi kita pemeriksaan parasit yang di pencernaan lagi. Itu kita lanjut ambil dia punya feses itu. Feses feses tinja ya. Tinjanya si hewan. Nah, si ular tadi. Sudah. Kita ambil dia punya ini, kita periksa lagi. Ini ada feses, ada apa? Tinja. Kan kita ada parasit atau tidak? Kalau parasit di feses kita jadi melalui ini punya ini baru telur cacingnya kita periksa telur cacingnya. Kita bedakannya ini cacing ini yang ada di sini supaya kita tahu obatnya yang kita kasih begini. Pokoknya itu untuk penelitian dan segala macamnya, untuk pengobatan dan ini untuk pembelajaran toh. Nah, jadi prosesnya seperti begitu. Jadi di parasitologi kita satu hari itu kita bawa ular, proses seperti begitu. Berikutnya lagi kita bawa ikan juga sama seperti tadi, semuanya dari yang luar sampai kita periksa. Setelah itu berikutnya lagi nanti kambing. Kalau sapi kita tidak bawa ke kampus, keberatan. Masa mau tarik sapi yang tarik tidak saya bayangkan. Jadi kalau sapi kita disuruh ambil, kita ambil sampelnya, kita bawa ke kampus. Ambil dia punya darah ini. Ya, ambil darahnya, ambil dia parasit luarnya seperti dari kutu segala macamnya. Kita bawa ke kampus untuk lakukan penelitian. Seperti begitu. Memang tidak mungkin lah bawa sapi ke kampus. Terus. Jadi setelah parasit itu nanti kita ada lagi itu nanti ada lab di klinik lagi ada, terus lab mikrobiologi juga ada. Apa tuh fungsinya mikrobiologi? Itu kan tadi parasit. Nah, ini tentang mikroorganisme lagi, tentang virus, bakteri. Ada beberapa tahap ya labnya. Pokoknya seperti itu. Misalnya ada beberapa tahap. Itu kalau di kampus tuh lab-lab itu sekalian dengan di klinik, di rumah sakit itu. Nah, setelah yang di sini kita masih lagi ada proses koasnya. Kalau koas di situ, kalau di koas di kampus tuh kita 6 bulan. Setelah itu baru kita keluar lagi. Di kampus dulu koas, kemudian keluar. Karena ada beberapa yang memang tidak ada di kampus, tidak ada di Aceh. Keluar jadi, ini nanti ini dokter yang cari sendiri kah atau dari pihak kampus membantu? Pihak kampus tetap membantu, untuk kerjasamanya harus memang dengan pihak kampus. Cuma yang kita cari sendiri tuh klinik. Untuk klinik yang kita cari sendiri. Selain itu tuh pihak kampus mereka bantu. Kita waktu itu kakak saya di Medan itu hampir dari Aceh ke Medan. Berbulan-bulan. 2 bulan. Lumayan Itu di balai veterinernya. Di situ tuh ada dia punya, pokoknya itu balai veteriner tuh untuk mereka kirim sampel, pokoknya semua sampel feses, sampel darah. Pokoknya pemeriksaan pemeriksaan yang di lab itu di situ sudah. Jadi kau di bagian lab situ. Wow, lumayan. Semua kita jalani, maksudnya semua kita jalani. Nah, di situ kita sempat. Setelah itu di peternakan babi, di farm babi. Di situ tuh selama 2 minggu tuh setiap hari kita hanya berhadapan dengan babi. Enak gitu. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke peternakan penggemukan sapi. Penggemuk apa tuh? 2 minggunya di situ lagi koasnya. Kasih macam sapi dari berat begini kamu harus gemuk dia begitu maksudnya? Kita koas di situ. Koas di situ kita ikuti dia punya prosesnya, atau di situ misalnya
punya proses yang sudah ada di situ. Sudah misalnya kalau lagi pengambilan darah kita ikut pengambilan Oh darah, iya, ada siap. mau penyuntikan ini pengobatan kita ikut pengobatannya, Oke. ada mau desinfeksi kita ikut, atau misalnya ada sapi yang baru masuk, Iya. kan sapinya kan yang mau digemukkan kan dibawa dari luar, Iya. nah baru ditampung di situ untuk Oh digemukkan, iya. baru dijual. Siap. Nah terus kita pelajari juga pakan yang diberikannya tuh, ini pakannya tuh kandungannya apa saja, itu kita belajar untuk penggemukan di sapi itu. Iya. Setelah itu kita lanjut lagi ke peternakan ayam tuh. Ih, banyak ini. Iya, di peternakan ayam tuh waktu itu tuh saat dapatnya tuh di ini ayam petelur, Yang iya, apa ya nama ayam apa tuh? ayam layar Layar yang warna merah. Iya, merah-merah. Itu tuh cakupannya tuh maksudnya tuh jumlahnya tuh bukan yang 100-200 kan, tapi yang 10.000 40.000. Ayam itu tuh dia punya daging tuh keras toh. Iya, karena memang berat 7 tahun 8 tahun baru dia akhir kakak. Oh, jadi kalau macam iya memang iya. Kita masak ini setengah mati nih. Iya, karena kan namanya tua. akhirnya selama masih bisa produksi untuk telur, dan tetap kita ini Tahun peternakan. 8 tahun nih. Umur Kalau panjang yang juga waktu tuh. 7 tahun 8 tahun tuh baru akhir bisa pemotongan. Iya. Oke. Setelah itu baru kita, kalau saya waktu itu selesai dari Medan lanjut ke koas di Jakarta untuk kliniknya. 6 bulan di kampus, 2 bulan Medan, sekarang ke Jakarta. Iya. Oke. Di Jakarta itu semua kita jalan juga di sana, kita dari klinik 1 bulan. Ada tuh 1 bulan di klinik situ tuh lumayan lah, saya merasakan tuh betul-betul saya rasakan betul tuh susahnya kerja di Jakarta, kerasnya kerja di Jakarta itu 1 bulan di situ tuh saya rasakan betul. Kok di mana itu kok sudah capek, kok masuk dari jam 8 sampai itu benar-benar kayak macam kok jadi pekerja di situ. Iya. Masuk dari jam 8 pulang jam 9 malam, libur cuma dalam 1 minggu 1 hari saja. Gitu. Betulnya jangan paksa Kak Coko Adi. itu digaji kah? Ya tidak lah kakak. Aduh, capek-capek Kan baru. kita belajar di situ. Iya benar juga, tapi bosnya aduh manusia saya terus. Setelah itu baru lanjut ke ini apa, waktu itu kita lanjut itu ada di dia punya kementerian lagi di bagian lab kesmafetnya. Oke. Lab kesehatan hewan dan veterinernya. Kita lanjut di situ tuh, kita dikasih biar bisa lihat semua tuh, jadi kita dibagi. Iya. Pokoknya itu ada sekitar berapa hari di rumah sakit Ragunan, ada rumah sakit di sana di Jakarta itu, ada di rumah sakit Ragunan, di pemotongannya di RPH, di rumah potong hewan untuk, jadi RPH itu udah pisah-pisah juga. Oh ini. Dan di situ harus ada dokter hewan. Dong potong untuk jual beli nih. Iya. Oke. Memang kakak sebenarnya itu tuh, dan seharusnya itu semua ini karena kan kita piara ini harus kayak begitu prosedurnya. Seharusnya harus ada rumah potong hewan. Oh betul, saya sepakat sekali. Dan di rumah potong hewan itu tuh harus ada dokter yang jaga di situ. Iya. Ini nih bisa tidak dipotong dan dijual ya. Sebelum dipotong dokternya tuh harus periksa dulu tuh. Iya betul. Makanya waktu itu kita di rumah potong hewan babi itu dia pisah juga, dia sendiri. Rumah potong untuk apa namanya, untuk sapi dia sendiri juga. Rumah potong unggas dia sendiri juga. Kita dari situ kita lanjut lagi kita sempat juga di ini apa di Dufan. Dufan ya? Keren jalan-jalan. Di Dufan di apa namanya yang ada lumba-lumbanya. Itu kan semua itu kan anjing laut, ada anjing laut. Pokoknya di situ kita sudah juga. Sampai di situ ya? Sampai di situ. Keren lah, andalan lah. Kemudian selama dari awal masuk sampai pada saat koas begitu, ada hal-hal yang tertantang untuk saat masih studi kah, kuliah. Oh, tantangan atau ini maksudnya yang rasa sulit begitu? Iya, tantangan sama toh. Yang gitu. sulit-sulit toh, yang ulang sudah yang proses sulit waktu kuliah itu bagaimana? Aduh, itu pasti semua yang kuliah pasti rasa, tapi Iya. Kalau kesulitan pas awal kuliah itu paling karena dia punya perbedaan budaya, perbedaan bahasanya itu, terus perbedaan makanan tuh dia punya rasa. Susah juga. Kenapa? Maksudnya dong perasa bagaimana? Jadi tidak pakai garam, tidak pakai apa? Bukan tidak pakai ini, cuman kayak beda. Misalnya mereka punya
makanan sama kita punya makanan tuh kayak beda begitu. Maksudnya dari masakan rumah kita langsung kita pindah ke masakan yang kita harus beli itu di warung seperti gitu. Iya juga sih. Kan dulu, maksudnya kalau saya kan dulu kan tinggalnya di orang tua atau pas SMA. Nah sekarang sudah dapat di sana harus makan makanan yang di warung begitu kan, rasanya beda. Kalau lebih spesifik lagi tantangan terhadap waktu kau kuliah untuk ini lakoni dokter hewan ini. Mungkin kau mau cari-cari ini sapi nih susah kah? Kau mau cari-cari lalat susah kah? Kayak itu memang selalu susah. Iya kayak begitu. Pokoknya kalau kuliah di kedokteran hewan tidak gampang ya. Tidak gampang ya. Setiap hari itu susah ya ampun. Bicara sampel itu setiap hari kita harus bawa sampel ini, sampel itu. Betul, aduh, apalagi kita harus tunggu sapinya kencing, aduh. Capek benar kakak. Aduh. Untuk praktikum ini, praktikum di lab apa ini? Farmakologi kan? Farmako kah? Pokoknya itu kita pemeriksaan urin itu. Urin sapi, kalau disuruh bawa urin sapi ya bukan manusia. Dan kita harus tunggu dia kencing itu ya, kita tunggu dia di kandang gitu. Sampai dia kencing cepat-cepat kita tampung ya ada mai tolong. Aku asik main HP tuh di kencing kalau aku selamat. Kau tunggu lagi. Iya betul. Paling kesusahan waktu kuliah, pokoknya kuliah kedokteran hewan tuh susahnya tuh di situ ya. Iya itu. Setiap hari kalau ada masuk lab pasti ada disuruh bawa ini, disuruh bawa itu. Maksudnya disuruh bawa ini itu maksudnya tuh untuk praktikumnya itu disuruh bawa. Misalnya disuruh bawa anjing yang kudisan. Anjing yang kudisan. Itu banyak proses nih. Tuhan. Pokoknya seperti begitu di paling kesusahannya tuh pada waktu cari sampel sih. Kamu harus cari anjing yang kudisan gitu loh. Maksudnya tuh itu biaya uang tuh kita harus pergi beli sendiri, you know? Anjing atau bagaimana? Kucing kudisan, anjing kudisan. Iya. Kapan curi? Tidak curi. Maksudnya ini coba kakak bayangkan deh, misalnya ini kakak capek kuliah teori. Capek dengan dia punya tugas lagi. Saya keluar dari awal. Capek dengan tugas lagi, baru sekarang disuruh bawa ini apa sampel, misalnya sampel urin tuh. Iya. Tuhan kita harus buang-buang waktu untuk duduk. Kencing atau tidak ambil tip. Aduh ya. Baru setelah itu masuk lab itu harus ada pretest lagi. Apa itu pretest? Pretest itu semacam materi yang nanti mau dipraktikumkan. Iya. Itu harus pelajari lagi dulu dan itu nanti ada tesnya gitu. Misalnya itu dong bilang itu berapa volume urin pada sapi normalnya. Iya. Kalau misalnya kita tentang urin gitu. Aduh, seperti gitu harus belajar lagi. Jadi ini kita mau tampung urin sapi kah? Kita mau istirahat kah? Mau kerjakan tugas kah? Atau apa namanya? Atau mau belajar untuk pretest besok. Baru kalau tidak lulus pretest lagi tuh sudah nilai bagaimana lagi. Aduh kasihan, sayang. Orang bilang rindu tuh berat, tapi lebih berat jadi dokter hewan. Ya serius, aduh dokter hewan tuh tidak mudah teman-teman. Iya betul. Ini karena banyak sekali hewan-hewan yang harus kita. Terus kalau tantangan waktu awal sampai di sana tuh kan sebenarnya tuh tantangannya tuh yang lebih kelihatan tuh di bahasanya. Oh iya. Karena mereka punya bahasa logatnya itu beda dengan kita dialeknya. Jadi waktu itu pernah itu saya punya pengalaman, saya punya guru fisiologi, bukan guru, dosen fisiologi. Dia lagi menjelaskan di depan borong. Oke, dia suruh kita jelasin ini bagaimana toh tentang hormon sih, dia suruh kita jelaskan tentang hormon reproduksi. Ini bagaimana sampai hormon estrogen ini bisa dilepaskan, hormon testosteron ini bisa dilepaskan tuh bagaimana ceritanya, dia suruh kita. Dia pas jelaskan di depan saya perhatikan, oke saya mengerti, saya bisa jelaskan toh. Jadi oke saya jelaskan begini tuh. Nah, itu jelaskan bagaimana sampai dosennya juga dengan satu bahasa. Dia tidak mengerti, saya bilang coba bicara pelan-pelan, dia bilang coba pelan-pelan, dia bilang saya begitu ya. Paling kesulitannya tuh di komunikasinya awalnya karena kita cara bicaranya pelan sih dengan mereka. Bicaranya tuh pinjam dulu HP-mu kayak gitu. Pinjam dulu HP-mu kayak begitu pokoknya tuh paling susahnya tuh dia harus penyesuaian dialeknya dan saya tuh orangnya tidak mau menyesuaikan dengan dialek. Masa saya harus menyesuaikan terus? Iya, karena ibu sendiri jadi menyesuaikan. Iya, tapi begitu. Wah betul, itu kadang menjadi kendala buat kita juga toh. Bukan hanya dokter Maria di Aceh, tapi kita dari sini ke Jawa, rata-rata dosen mereka kan ngomongnya
Aduh, mendoknya Jawa. Kalau mendoknya Jawa mungkin kita masih bisa mengerti, tapi kalau sudah bahasa Jawa masuk. Waduh, susah. Tidak tahu lagi. Pendengarannya sudah, pura-pura tahu saja sudah. Terus kalau di Aceh itu kan paling yang bedakan sama yang kampus lain tuh, kalau kita di sana itu harus pakai rok panjang, harus pakai baju yang panjang paling. Iya betul kayak itu gitu, kayak begitu. Karena kan ada syariatnya toh. Di sana tuh kan memang semua kan harus berjilbab, harus tertutup. Jadi kalau kita yang cewek ya pakai lengan panjang, pakai rok panjang baru ke kampus. Jilbab untuk menutupi jilbabnya tidak ini. Tidak paksakan untuk yang Kristen tuh tidak dikasih gitu. Tapi untuk pakaian baju sama celana harus tertutup itu karena celana kita, tidak rok harus. Maksudnya mau celana kan rok kan harus panjang. Ini harus panjang dengan panjang baju itu. Seperti itu. Kita mau keluar ke depan misalnya, saya mau ke depan saja mau beli beli makan saja. Jadi bisa aku mau keluar pakai celana pendek. Kita harus pakai rok panjang. Saya tidak bisa tinggal di situ sayang. Aduh. Iya, kami memang benar. Awalnya memang susah. Awalnya kita juga kayak macam jengkel, kita juga ganas. Aduh, begini sekali kan gitu tuh. Tapi lama-lama itu sudah terbiasa. Betul sih. Jadi nyaman. Ya situasi. Tapi kalau misalnya ada adik-adik atau teman-teman yang mau kuliah di sana itu paling aman sudah. Kuliah di sana itu paling aman. Asik ya? Iya, asik. Maksudnya orang-orang di sana juga tuh bilang kita ini saudara gitu. Iya, betul. Jadi pokoknya saya rasa aman sih, nyaman kalau kuliah di sana. Orang jahatnya juga tidak ada. Maksudnya pasti ada sih, cuman saya sepakat dengan mereka. Iya, kita sama. Mereka dengan Aceh sama Papua sama. Iya. Terus ada lagi? Ya itu saja sih sebenarnya, cuman kalau yang pernah kasus itu dan yang sering itu waktu ini kita biasa kalau kita jalan tuh mereka biasa panggil kita tuh beta, aku mau kemana beta? Iya itu hanya ketidaktahuan saja. Iya. Dan itu biarpun kita sudah sampai 5 tahun 6 tahun juga masih saja. Iya. Betul. Mereka hanya kurang, orang minim informasi, minim pengetahuan, saya biasa bilang begitu. Tapi teman-teman yang ganas tuh kadang kan. Iya, itu tugas kita atau kita pada hari itu untuk menjelaskan ke mereka bahwa Papua juga beda, Maluku juga beda, Nusa Tenggara juga beda, begitu. Mungkin di sini sekitar 300 orang ada pertanyaan. Bawa anjing lagi nih ya. Nggak ada ya sementara ini. Udah nggak apa-apa, kita masih ada kok. Ntar aja ya. Kemudian ini jurusan-jurusan lain itu kan pasti punya lebih ke bukan jurusan lain tapi ke dokter lah. Lebih spesifik artinya dia punya spesialis toh. Ada seperti itu kah atau dokter hewan tuh dia hanya menjadi saya sarjana saya seorang dokter hewan begitu itu saja atau ada spesialis kayak ini kan spesialis paru-paru kandungan gitu, spesialis. Iya, kalau di dokter hewan tuh kalau untuk spesialis kalau saya mau bilang tidak ada itu tidak, karena ada memang kalau spesialis itu. Nah, seperti misalnya ini tuh bukan, saya memang belum pernah sih ketemu orangnya atau ininya, cuman memang spesialis itu memang ada. Misalnya ini spesialisnya dia di spesialis mata, spesialis gigi, itu tuh ada itu. Biasanya tuh ada kalau spesialis. Cuman kalau di dokter hewan itu rata-rata tuh, tapi kebanyakan nih rata-rata itu kita ya tamat dokter hewan. Setelah itu kalau nanti di kerjanya ini. Kerjanya nih. Kalau di kerjanya itu paling misalnya kita mau fokusnya tuh misalnya kita mau jadi dokter hewan klinik, kita mau jadi dokter hewan di satwa liar, atau kita mau jadi dokter hewan PNS, seperti begitu. Iya betul. Kalau spesialis tuh tetap spesialis tuh ada spesialis mata, ada spesialis gigi, ada. Pokoknya kalau terus spesialis memang spesialisnya itu untuk reptil begitu, pokoknya itu ada. Ya pokoknya itu ada, cuman saya mau bilang kalau ketemu langsung atau ini tuh itu belum ya. Saya belum, cuma tapi untuk dia punya universitas ke apa nih tahu? Kalau di kitab kampus itu tidak ada, paling kalau di kitab kampus tuh yang ada itu paling kita bilang lanjut S2 begitu. Kalau begitu saja. Kalau itu ada. Cuma kalau untuk spesialis kalau di kitab kampus tuh belum ada sih, sejauh ini belum ada. Baik siap.
Cuman saya pernah nonton siaran di televisi itu yang kebun binatang Melbourne, kan mungkin teman-teman biasa nonton. Melbourne. Ya. Itu Australia kan? Iya. Di situ dia memang dokternya tuh lengkap, dari dokter umum, dokter spesialis dia memang ada. Gitu. Namanya juga luar negeri. Iya. Kasihan Iya, minum dulu. Santai-santai dulu. Yang di luar lagi minum. Mungkin ada pertanyaan? Bukan. Lagi chat. Kakak Isak Yeno. Oh iya tadi betul. Bilang izin, ini ada sesi tanya jawab kah? Ada. Kakak dokter betul. Tadi kakak dokter Isak ini kakak dokter juga, tapi dokter manusia. Kita beda Di Paniai kalau tidak salah, kakak hormat. Kakak tadi di chatting saya baru dikirim dia punya anjing, foto anjing. Anjing itu dia selalu ini mata apa nih? Ada dia punya kotoran terus. Bukan katarak, kotoran gitu loh. Ya, belekan lah kita bilangnya belekan. Oh namanya belekan ya? Iya. Kakak dokter namanya belekan. Oke, iya ada belekan. Jadi mungkin deh kakak ditanya tuh obatnya apa. Kalau bisa kasih tahu langsung silakan kasih tahu. Kalau tidak, tadi kakak diminta. Itu yang biasanya salah nomor, ini prediksinya salah ini. Oh, iya. Kita kalau mau pengobatan atau ini tuh kita tidak bisa tuh hanya lewat online. Oh ya kirim foto saya punya keadaan anjing, keadaan ternak seperti begini, jadi kasih tahu obatnya. Prosedurnya tuh tidak seperti begitu. Kalau saya langsung kasih tahu obat, berarti saya jadi dukun di situ. Maksudnya cuma tebak-tebak saja. Nah, jadi saya harus tahu dia punya ininya juga. Maksudnya keadaan anjingnya harus lihat secara dia punya, secara jelas dia punya. Maksudnya berhadapan langsung periksa secara fisiknya ini. Maksudnya kan ini matanya merah. Iya. Nah, penyebabnya apa kan saya harus tahu. Jadi kan harus periksa dulu. Oke, kayak periksa begitu dia punya keadaan tubuhnya atau. Benar. Itu baru saya bisa kasih tahu ini obatnya begini. Iya. Harus kasih obat ini karena kan kita mau kasih obat juga kan harus tahu dosisnya kan saya tahunya dari berat badannya si ini. Jadi tidak sembarang kakak dokter betul. Kalau saya bilang ini misalnya kalau ini memang kalau mau dikasih tahu oh ini mata belekan matanya merah kan harus tanya dulu nih karena apa, misalnya karena berkelahi kah atau memang karena dia tidak tahu karena dia memang begitu saya border matanya belekan. Nah kan saya harus cari tahu penyebabnya dulu toh. Iya. Gitu. Pokoknya kakak dibilang tuh matanya sering kotor, jadi nanti kakak bisa ini toh komentar di bawah situ kak. Matanya sering kotor ya. Iya. Oh jadi harus langsung. Iya. Kalau ini saya bilangnya tuh kalau saya lihat begini berarti cuma bilang oh ini konjungtivitis matanya merah, kasih obat tetes mata sudah. Tetes mata manusia? Kan bisa tuh. Oh sama kakak. Kan sama, cuman ini tuh sebenarnya ini rahasianya kami. Yes, kita bongkar. Kan kandungannya kan sama, kita kan cuman ada obat-obat tertentu yang memang ini, cuman kandungannya sama, dosisnya kita harus sesuaikan. Makanya kalau ada ternak yang sakit, mari ke dokter hewan. Iya betul, sama dengan manusia toh. Ini kita batuk tiap hari kita pergi beli obat sesuka kita. Mati ada ini batuk terus. Tapi ternyata sebenarnya itu di paru-paru kayak begitulah. Jadi periksa tuh penting. Jadi ada dokter hewan. Kalau ini kan matanya merah ini kan bisa jadi penyebabnya itu misalnya ada cacing di matanya, atau mungkin karena ada kutu dia garu-garu, atau bisa juga karena cuma karena kemasukan debu saja akhirnya matanya iritasi dan merah peradangan. Betul. Seperti begitu. Jadi makanya harus tahu dia punya ini, harus periksa langsung. Siap. Begitu kakak dokter. Tidak lagi kakak kita yogi mam. Minum dulu sayang. Oh iya. Iya, karena tubuh ini butuh kafein. Itu tuh yang sering salah juga tuh kalau mau konsultasi hewan kesayangan tuh banyak ini. Oh boleh silakan. Ya silakan. Sewaktu dok masuk dalam mau jadi kedokteran hewan tuh, itu tanggapan orang tua bagaimana terhadap dok punya jurusan? Ini maksudnya tanggapannya. Iya, dari orang tua terhadap jurusan yang dok. Nah, maksudnya orang
orang tua sih mendukung, yang penting kan baik. Iya. Maksudnya karena jurusannya dokter hewan begitu ya, kenapa tidak jadi dokter manusia saja begitu? Ya mau bagaimana? paling pertama itu ada ini tuh, ada mungkin tidak sepakat begitu. Cuman kan kalau dikomunikasikan kan bisa tuh. Iya betul. Nah kalau orang tua aku tuh prinsipnya tuh ya, yang jadi cita-citanya anak ya kita mendukung seperti begitu. Iya. Baik sekali orang tua yang seperti itu. Saya juga akan menjadi seorang orang tua yang seperti itu. Amin. Harus ya kakak. Oh iya itu pasti tuh. Iya. Dia itu. Kita ketawa. Bukan ini serius, jangan main-main. Wah, sudah. Tadi kakak Sakemu tuh anjingnya di mana ya posisinya? Oh iya. Kalau di Nabire sih bisa sih, nanti bisa di apa obati toh. Iya. Nanti sebentar kalau macam dokter mau kasih dokter punya nomor ke dokter nih bisa komunikasi toh. Kalau tidak nanti tanggapi melalui ini saja yang live streaming ini. Oh iya. Iya itu jadi tadi tuh dokter sudah jelaskan seputar dia mau masuk apa ini kuliah prodi dokter hewan sampai pada dia sudah selesai di situ toh. Sekarang kita masuk ke dia punya profesi nih, lebih kepada dia seorang dokter hewan begitu. Untuk Nabire nih mungkin untuk Indonesia di Jawa apa nih dokter hewan itu mungkin bisa banyak lah begitu, kita bisa dapat klinik ada di mana-mana kayak begitu. Mungkin saya punya pikiran itu dokter hewan tuh dikerja di klinik saja seperti itu, tidak yang dinas ini kayak yang lain-lain toh. Itu bagaimana maksudnya setelah ini ada dokter kuliah selesai untuk peluang pekerjaan di Papua khususnya di Nabire tuh bagaimana cara login kah masuk? Itu dia maksudnya tuh untuk maksudnya adik-adik kan lagi pula kita punya SMK 1 ini kan juga sudah ada jurusan kesehatan hewan nih, Keswan. Jadi sebenarnya tuh di mana? Di SMK 1 kan sudah ada Keswan, sudah ada kliniknya juga itu. Oh begitu ya? Oke. Sebenarnya di Dinas Peternakan juga tuh kita ada kliniknya juga. Oke. Itu klinik hewan tuh. Ya ini informasi baik. Terus kalau untuk maksudnya karena kurangnya ini kan kita kan sekarang lagi bicara tentang profesi dokter hewan. Pasti yang dipikirkan tuh waduh nanti kerja di mana nanti seperti gitu. Maksudnya jangan takut, profesi dokter hewan tuh lowongan pekerjaan tuh banyak asalkan maksudnya itu orang dalam. Asalkan main-main saya. Itu sudah kelebihannya dokter hewan tuh tidak butuh orang dalam ya. Siap, yang lain baru orang dalam. Main-main saya. Ya, terus. Jadi misalnya di sini kan sudah ada jurusan kesehatan hewan, terus kalau mau lanjutkan D3 tuh ada di Manokwari. Oh, ada. Ada kesehatan hewan di situ juga. Apa Unipa? Iya, di Unipa itu. Nah, di situ tuh ada D3 Keswan. Maksudnya itu semua tuh kita saling terkait begitu. Oke. Nah, terus untuk lapangan pekerjaannya tuh mungkin di Nabire itu memang masih kurang gitu. Cuman coba kalau ke daerah ke daerah Jawa, pokoknya kalau ke daerah Jawa itu hampir setiap hari itu mereka butuh dokter hewan, butuh tenaga medis hewan. Karena di sana tuh yang apalagi sudah ini tuh maksudnya tuh yang tingkat tarafan hidupnya tuh yang butuh standarnya sudah tinggi tuh, mereka punya piaraan tuh bukan main-main harganya. Betul. Perawatannya juga bukan main-main. Jadi makanya kalau memang mau tekuni kedokteran hewan, lowongan pekerjaannya tuh banyak. Yang pertama tuh misalnya mulai dari PNS. Atau PNS tuh kita bisa PNS daerah, bisa PNS pusat nih kakak. Oh begitu. Kalau mau PNS daerah seperti di dinas itu bisa, atau di kehutanan itu sebenarnya itu ada juga kalau misalnya butuh dokter hewan tuh di ketahanan pangan. Oh jadi juga harus kita ke ASN dulu baru stay di situ. Ini tuh untuk pekerjaannya ini. Kalau mau PNS tuh ada, maksudnya itu ada PNS daerah. Kalau PNS pusat itu yang karantina di bandara itu bisa juga itu. Terus apalagi ya yang dari pusat itu, lokal balai penelitian tuh misalnya kita ambil sampel darah babi, ambil sampel darah
apa sapi, kita mau penelitian, kita maksudnya mau ini tahu ini di sini ini ada kasus apa, ada virus kolera kah tidak, ada penyakit PMK kah tidak. Nah kita kan mau kirim sampel tuh ke balai veteriner ini. Nah balai veteriner ini dia pegawainya tuh dari kementerian seperti begitu PNS-nya. Nah itu yang pertama tuh PNS, yang kedua itu kok bisa praktisi, buka klinik. Buka klinik tuh bisa sekalian kok buka pet shop. Nah di situ tuh kok jual saya tidak tipu, tapi pokoknya tuh alat-alat untuk apa namanya hewan kesayangan tuh mahal. Makanannya tuh lebih murah dari, lebih mahal dari apa namanya tuh beras gitu. Sepakat. Saya lalu piara anjing tuh, saya habis-habisan itu. Iya. Gitu. Terus itu tuh kalau mau di hewan kecil, hewan kesayangan toh, bukan mau jadi apa dokter hewan praktisi. Ada juga beberapa teman tuh yang apa lebih fokusnya ke satwa liar. Nah dia jadi dokter hewan satwa liar. Itu misalnya itu tuh biasanya ada di Kalimantan tuh, untuk apa konservasi monyet atau konservasi apa namanya itu macan, harimau yang ada di ini Sumatera. ngeri. Seperti gitu tuh, maksudnya selalu saja mereka di situ tuh selalu butuh dokter hewan. Terus bisa juga dokter hewan akuatik. Akuatik tuh berarti tentang dokter hewan yang untuk di ini nih ikan. Nah itu kan langsung berhubungan sama Kementerian Perikanan toh. Nah, terus dokter hewan untuk yang penelitian ini, penelitian lab, itu semua tuh ini. Maksudnya tuh lowongan pekerjaan tuh banyak sebenarnya itu. Kita baru ada satu lagi nih, mengajar tuh juga bisa sambil mengajar. Contohnya saya ini, saya apa namanya nih tugas di dinas peternakan toh, tapi saya ngajar nih di SMK juga, di SMK peternakan. Karena sama saya saya cuma jadi asisten saja kalau di USWIM. Gitu. Ya jadi asisten di dia punya prodi peternakan. Tapi kalau sudah S2 oke, kok welcome sekali di apa namanya SMK peternakan tuh, S1 boleh. Kalau di USWIM peternakan kalau sudah S2 mereka butuh itu dosennya. Tapi waktu itu dokter sendiri masuk aman-aman, lancar-lancar untuk cari pekerjaan ini. Aman sekali. Enak kayak orang dalam, orang dalam. Tak ada main-main. Testo. Ini coba terkunci. Ada pertanyaan ini. Tapi sabar ya. El balik ya. Iya, jadi ada pertanyaan dari Ewa Papua. Ewa Papua bilang begini. Selamat sore kakak dokter, mau tanya bahwa saya pernah dengar itu tentang penyakit flu burung ini. Flu burung ini disebabkan oleh hewan. Jika memang benar, minta dijelaskan dan penyebabnya dari mana. Flu burung. Iya. Kayak kasih kuliah ini. Iya. Kayak kasih. Jadi kalau flu burung tuh maksudnya penyebabnya dari ini. Flu burung tuh penyebabnya virus ini. Itu tuh yang makanya kalau piara ayam, piara unggas itu tuh harus divaksin. Iya, betul. Vaksin namanya vaksin avian influenza ya, vaksin A itu lagi waktu itu sempat merabak tuh, maksudnya untuk ini flu burung. Terus juga karena dia menular juga di manusia ya, dia menular juga di manusia karena penyebabnya itu virus itu. Sampai dia zoonosis itu, dia zoonosis baru dia cepat penularannya. Gitu. Makanya kalau terus kan namanya flu burung. Berarti itu dia bisa menular. Maksudnya itu bisa di apa burung juga bisa, punya unggas lah. Iya. Unggas seperti begitu. Pokoknya harus divaksin ayamnya, vaksin AI. Jadi begitu Ewa Papua. Jadi flu burung itu dari virus. Iya, penyebabnya virus ya. Iya, begitu. Apa sih namanya avian influenza. Aduh, sudah itulah. Bahasanya itu loh. Itu dia tantangannya kalau masuk ke kedokteran mana saja tuh bahasa latinnya baku tabrak. Benar. Saya tidak berniat, terima kasih. Sama-sama. Nanti anaknya mungkin anak-anak. Amin. Nah, paksa dia. Ini ya. Lumayan juga itu. Minum dulu santai. Ya, minum. Silakan minum. Maksudnya kalau es cair kan rasanya bagaimana gitu. Terus kakak kalau apa namanya tadi tentang pekerjaan tuh. Iya. Apalagi dengan situasi maksudnya sekarang tuh sudah sebelum Papua Tengah saja maksudnya tuh
banyak loh, maksudnya tuh pasien itu banyak, mereka maksudnya tuh niatnya sudah, maksudnya tuh sudah mengerti, maksudnya sudah mengerti tuh, oh kalau saya punya, maksudnya bagus tuh, sudah mulai bagus karena Iya, sudah mulai bagus. mengerti, oh kalau saya punya ternak sakit saya perlu dokter hewan. Maksudnya kenapa tidak boleh obati sendiri nih? Kenapa sih harus dokter hewan? Saya kan bisa suntik sendiri atau gini tuh, karena kalau mau kasih obat itu kan kita kan perlu dosis. Iya. Nah selain dosis, kita mau kasih obat itu untuk dapat dosisnya itu harus sesuaikan dengan dia punya berat, terus sama dia punya keadaannya, parahnya sakit ini, seperti gitu. Nah terus kalau misalnya kita sudah kasih ini, maksudnya ada peraturannya lagi, oh ini tidak boleh dulu dipotong selama berapa hari seperti gitu. Karena ini kita kan kasih antibiotik. Nah antibiotik itu kalau kita kasih ke ternak yang kita mau konsumsi, nah kalau belum lewat dia punya masa yang, maksudnya masa antibiotiknya habis di dalam tubuh ayam ini atau di dalam tubuh ternak itu, nah kita bisa termakan. Kalau kita sudah termakan, ini masalahnya itu kita bisa, namanya itu masalahnya kita bilang itu resisten sama obat resisten itu, misalnya ini sudah obat yang nanti kita minum itu sudah tidak berguna lagi. Masa berlakunya bukan masa berlaku, maksudnya tidak berguna lagi, tidak merespon ini. Tidak respon. Karena apa? Karena kan sudah pernah ada antibiotik dari ternak yang kita makan, sudah masuk ke kita, jadinya nantinya itu itu pengaruhnya begitu. Karena sebenarnya antibiotik yang kita kasih ini misalnya amoxicillin isinya, atau tidak isinya oxytetracycline. Nah kita minum juga oxytetracycline, kita minum juga amoxicillin. Nah sebelum kita sakit obat sudah masuk, otomatis si bakteri dalam kita punya tubuh dia sudah kenal, biasa aja bisa aja gitu. Nah makanya itu seperti begitu, makanya kenapa ada aturan tuh apa antibiotik itu tidak boleh konsumsi, bahkan dokter manusia juga larang kan antibiotik itu tidak boleh konsumsi sendiri. Seperti itu. Kalau di ternak tuh biasanya kalau kita sudah suntik ada batasannya juga, sampai segini baru bisa dipotong, supaya apa? Itu semua itu supaya tidak terjadi resisten obat, supaya penggunaan antibiotik dia punya penggunanya itu bisa tepat. Oke, baik, siap Ibu Dokter. Kemudian kalau kita bicara soal obat Dokter, apakah obat-obat ini hewan ini diperjualbelikan seperti apotek-apotek pada umumnya manusia, atau memang harus berupa resep atau ketemu dokter hewan langsung kayak begitu? Kalau obat hewan itu sebenarnya itu maksudnya itu kalau secara aturannya itu tuh, secara di undang-undangnya kan pasti semua tuh ada undang-undangnya tuh, ada aturannya yang ini, ada SOP-nya gitu. Sebenarnya tuh kalau untuk dijual belikan bebas sama orang awam tuh tidak boleh. Nah karena misalnya misalnya kakak datang beli obat cacing, baru setelah itu misalnya obat cacingnya nih mereka cuma kasih saja ini obat cacing, jadi nanti kau pakai sendiri. Nah sedangkan dia tidak teratur pakainya, jadi nanti misalnya dia kasih tuh, pernah kejadian tuh dia kasih pagi siang sore, hewan mati. Itu tidak boleh dikasih pagi siang sore, kasih satu kali saja sudah. Iya betul. Gitu. Masa ada aturan pakainya, jadi secara aturan itu tidak boleh dijual belikan secara bebas, tidak boleh. Harus dokter hewan, harus pakai resep dokter hewan seperti begitu. Tapi dia punya obatnya tuh jual di mana? Ada di apotek-apotek manusia kan? Tidak sih Kak, sebenarnya tidak. Tidak. Cuman kalau yang memang khusus untuk hewan, kalau di negeri sih memang ada beberapa toko yang jual. Cuman seharusnya tidak boleh. Maksudnya masyarakat juga seharusnya tuh tidak boleh. Maksudnya beli pakai langsung tuh tidak boleh juga, harus maksudnya tuh seharusnya tuh dengan pantauan dokter hewan seperti begitu. Begitu, benar. Kayaknya susah sekali. Ini lanjutan dari Ewa Papua tadi. Ewa Papua bilang begini, kakak dokter, untuk divaksin itu semua hewan ternak atau hanya ayam dengan daging baby kah babi nih? Baby anak. Untuk ayam yang itu flu burung tadi ya? Iya, flu burung. Kalau untuk ende, seperti ende itu di ayam tuh, ada itu di ende. Apa itu ende? Maksudnya kalau kabupaten ende kan? Vaksin di ayam tuh ada vaksin ende, vaksin AI, vaksin pulorum. Nah, seperti itu berdasarkan penyakitnya ini mereka kasih keluar vaksin supaya cegah dia ini seperti begitu. Seperti kemarin kan COVID, kan ada vaksinnya dikeluarkan supaya maksudnya bukan cegah sih, maksudnya ya biar kasusnya tuh kurang begitu toh. Nah kalau seperti di ayam begini, kalau AI, kalau merasa bahwa kalau di daerah situ bisa terkena atau endemik atau bisa kenai, oke, ternakmu usahakan semuanya itu vaksin AI gitu. Bukan cuma baby atau ini tidak, tapi maksudnya tuh itu tuh kan maksudnya untuk vaksin ayam juga itu ada dia punya
tanggalnya, jadwalnya seperti gitu. Oh, tidak harus ini. Tidak ini. Misalnya ende kita vaksin 4 hari. Setelah itu nanti lanjut ende lagi kita vaksin misalnya pada hari ke-30. Lanjut lagi pada hari ke berapa seperti begitu. Jadi Kayak manusia lah, iya. bayi lahir harus terima yang pertama BTCK itu. Itulah namanya. Ada itu saya yang tahu. Iya. Seperti kalau di manusia tuh ini imunisasi Imunisasi tuh. tuh, Kalau ya. kita di ternak itu kita bilangnya vaksin. Jadi makanya vaksin juga tuh tidak usah sembarangan. Kau harus pastikan bahwa kalau ternak yang kau mau vaksin ini itu dia sehat gitu, dia sehat, Iya. baru divaksin. Karena kalau tidak itu ini virus yang kita mau kasih masuk. Vaksin itu virus yang kita mau kasih masuk, virus hidup yang kita mau kasih masuk. Jadi ya dia kalau sakit dan tambah sakit lagi gitu. Jadi harus dalam keadaan sehat baru kita vaksin. Oke. Jadi hewan juga tidak sembarangan. Ya, ada harus diperlakukan dengan baik. Ya, hak atas hewan itu. Iya. Iya, betul. Iya, itu sudah kan sebenarnya itu hewan juga tuh dia tuh punya hak Hewan juga tuh manusia. enggak Main-main. Masa punya hak untuk Hak toh. kita bilangnya itu animal behaviornya dia. Iya, betul. Apa itu dia tuh punya hak untuk apa namanya? Untuk ekspresikan dia punya perilaku yang sebenarnya. Iya. Tidak bisa tuh misalnya kita piara monyet baru kita mau kasih tahu dia dalam ruangan AC, dia tidak dapat dia punya perilakunya, dia tidak dapat dia punya behaviornya alamiah, dia tidak dapat. Itu namanya kita sudah melanggar apa namanya itu kenyamanannya si ternak itu, monyet itu seperti gitu. Aduh, kasihan sekali. Iya. betul. Aduh. Jadi ada pertanyaan kan yang di luar? Nah, sudah 400 orang nih. Amin. Ya gampangnya. Tadi sudah nih. Kemudian saat ini kan sekarang kan dokter nih kan sebagai dokter di peternakan toh, dinas peternakan. Iya, untuk sementara itu tugasnya tuh ini dapatnya di dinas peternakan, bukan dinas peternakan ya dinas peternakan di puskeswannya di situ. Oh iya. Itu dokter punya kerjanya tuh seperti apa? Maksudnya kerjanya seperti apa? Kemudian ada kategori yang dari tadi sekali kita sudah bicara soal hewan kesayangan, satwa liar, satwa apa lagi sih nama-namanya itu? Akuatik, hewan akuatik, Iya. hewan kesayangan. Nah, itu yang dokter hadapi saat ini tuh yang jenis mana begitu ya, jenis kategori kayak itu. Nah, ini dia kalau di Nabire itu. Iya. Kalau di Nabire itu paling banyak itu anjing, ada babi, sapi, kucing juga tuh banyak gitu. Ayam juga banyak. 5 itu ya? Iya banyak itu. Dengan dia punya keluhan, kadang tuh biasa datang ke kantor. Kan kita di kantor juga kan dokter hewannya kan bukan cuma saya saja. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ini nih sekalian nih Iya, promosi. promosi betul. Jadi sebenarnya kita tuh di Nabire ini ada 5 ke 6 tuh punya, ada sekitar 6 dokter hewan itu. Jadi Semuanya stay di dinas semuanya ada di dinas ternak. dinas peternakan. Jadi kalau memang masyarakat tuh biasanya tuh kalau masyarakat memang ada keluhan itu mereka langsung datang ke dinas. Oke, dokter siapa yang lagi bertugas sana, dokter siapa yang lagi stay di sana itu layani toh. Oke. Kalau seperti kucing itu biasanya mereka langsung bawa ke kantor saja toh. Oh iya. Ke klinik kita periksa, kita kasih pengobatan, oke sudah. Oke. Gitu. Tapi ada juga beberapa itu yang seperti babi, seperti sapi. Itu mereka masuk dalam satwa liar kah atau kategori apa itu? Kesayangan kah? Yang mana? Kalau yang tadi sapi, kucing babi. itu kan ternak. Oh, ternak. Iya. Oh, namanya ternak satwa. Iya. Ini tidak Bukan satwa liar toh, dia ternak itu. Nah, pokoknya itu hewan yang untuk diternakan. Oh iya. Nah, kalau seperti sapi sama babi itu biasanya itu mereka datang ke kantor. Setelah itu mereka kasih tahu keluhannya apa, baru sudah kita turun, kita pelayanan di rumah di kandang. Gitu. Jadi kita rata-rata pelayanannya itu kita langsung ke kandang. Oke. Ke lapangan begitu. Siap. Pernah juga itu ini pasien yang agak sedikit nantang juga sih. Oh iya, ya itu cerita tidak apa-apa. Maksudnya dia teleponnya itu dari kota di atas, bisa sebutkan tidak gitu. Ya waduh lah. Namanya dari Waduh. Minang saya dari Waduh, depannya dari kabupaten tetangga gitu. Iya.
dia telepon, tidak tahu dia dapat saya punya nomor dari mana. Dia telepon baru dia bilang dia punya burung, ini namanya burung makau. Iya. Dia bilang dia burung makau sakit toh. Iya. Namanya sakit apa, florum tadi itu ya, berak darah putih. Oh iya. Iya. Florum. Itu maksudnya itu apa, menantangnya tuh karena apa? Karena maksudnya tuh pasienku tuh di sini tuh banyaknya tuh di kucing, anjing, sapi, babi, begitu toh. Nah sekarang tiba-tiba ada Burung datang. ada burung nih, baru deh nih. Burung datang. Maksudnya kan baru ini burungnya tuh harganya bukan main-main. Setelah itu dia juga tuh masih kondisinya tuh baru dimasukkan lagi gitu. Masukkan maksudnya? Maksudnya tuh di apa, diekspor dari luar. Oh iya. Nah mereka kan sedang cari dokter hewan ini, saya tidak mungkin bilang tidak lah ini segala macam. Otomatis saya terima dulu dia punya keluhan. Saya terima dia punya keluhan, baru bagaimana saya konsultasi lagi dengan saya punya dokter senior. Nah, konsultasi lagi dengan dokter senior ini, dok bagaimana begini, itu udah baru kita obati bersama. Itu tidak nekat tuh datang dari kabupaten sebelah, datang pagi tiba sore malam hanya untuk obati dia punya burung makau tuh gitu. Harganya lumayan 40 juta burung makau tuh. Tapi tertolong lah. Aman lah. Iya aman. Oh, bagus lah. Berarti dia tidak salah orang. Pas lah. Kemudian sejauh ini tuh tadi kan dokter bilang kalau ya sekarang ini kan sudah mulai banyak yang datang kalau saya punya hewan sakit dong datang ke kita, ke dokter dorang, ke dinas peternakan. Tapi sejauh ini tuh apa tindakan dari dokter dorang, dinas terkait, dinas peternakan terhadap masyarakat? Artinya sosialisasi bahwa kami punya dokter hewan ada, kami punya ini, sejauh ini mungkin ada apa atau kalau dari terkait dari dinas dari terkait dinas untuk ke masyarakat umum, karena saya pikir kan ya masih awam lah. Kalau terkait dari dinas sih pasti ada tuh, maksudnya kita ada sosialisasinya sosialisasi tentang apa, Kesmaf itu kesehatan masyarakat veteriner, kita pernah sosialisasi. Terus kita juga langsung turun ke lapangan karena kita tuh selalu ada tugas untuk misalnya seperti kemarin PMK tuh kita harus turun ambil apa namanya, ambil penyakit mulut dan kuku kemarin. Oh yang kemarin untuk COVID ya. Kita harus turun ambil ambil darah di peternak semua itu jelas komunikasi kan ini tuh terjalin dengan cara seperti begitu. Itu kalau cara secara langsung tuh. Kalau yang tadi juga kan ada sosialisasi, di situ kita waktu sosialisasi kita langsung di brosurnya kita langsung cantumkan semua nama dokter hewan dan paramedik sekalian sama nomor HP-nya biar bisa dihubungi sama masyarakat. Nah, terus kalau pada saat kita turun pengambilan sampel itu kita langsung pemeriksaan atau pengobatan itu biasa tuh langsung tuh. Kalau ada ternak yang sakit kita suntik, kita kasih obat, kita kasih tahu tuh, kasih edukasi, kita bilang kalau masih ada keluhan lagi boleh ke dinas peternakan, kita ada dokter hewan seperti begitu. Saat edukasi, sosialisasi sampai pada saat tindakan pengobatan itu jalurnya tuh maksudnya itu gratis kah atau ada pembayaran? Gratis, kita semua gratis. Kalau untuk ini apa pengobatan dari dinas begitu tuh kita gratis. Mau dong disuntik. Suntik apa ya? Kan ketawa. Minum dulu yang 400 orang di luar sini mungkin kalau mau bertanya silakan bertanya. Silakan Ibu. Ini awal kakak masuk kuliah ini toh, ini awalnya kakak ambil jurusan ini tuh niat kah atau memang asal-asalan kayak kakak memang kan di sini pasti kan ada yang berpikir begini kalau saya kuliah dokter hewan nanti saya kembali ke kuliah sini saya kerja di mana? Pasti pikiran-pikiran itu kan pasti ada. Kalau awal masuk dokter hewan itu ini maksudnya kalau niat itu saya niatnya tuh kuliah, maksudnya kalau untuk jurusannya itu waktu saya bilang saya mau kuliah di Uncen saja ambil jurusan farmasi itu niatnya ya. Tapi kenapa sampai bisa dapat jurusan kedokteran hewan tuh karena saya ikut program beasiswa atau beasiswa afirmasi dikti. Nah, itu ada pilihan pertama, pilihan kedua, ternyata pilihan ketiga itu kan pilihan dari pemerintah mereka pilihkannya itu dokter hewan di Universitas Sekolah ini.
gitu. Terus setelah ada muncul itu tuh kakak sempat berpikir kan tidak, nanti kalau misalnya saya sudah selesai itu saat balik nanti saya kerja di mana, itu sempat berpikir sampai situ kan tidak. Awal-awal itu memang saya pikir ngapain saya kuliah kedokteran hewan seperti begitu toh, tapi setelah aku sudah terjun di dalamnya, sudah tekuni, sudah jalani, setelah itu banyak dapat pengalaman lagi, banyak dapat kasus. Nah akhirnya tuh kok jadi sadar Tuhan, ternyata sebenarnya itu banyak peluang, banyak peluang begitu, asalkan sebenarnya itu asalkan berani merantau sih kalau untuk sementara nih kalau dokter hewan. Tapi kalau untuk peluang di Nabire sendiri nih, kalau dokter hewan tuh kalau untuk peluang di Nabire ini kita untuk sementara itu sebenarnya itu butuh ini butuh seharusnya tuh butuh klinik lah, itu rencana ke depan. Amin. Tolong ya ada klinik. Klinik harus diupayakan dari pemerintah kah atau tidak harus pemerintah kak? Iya itu. Iya. Kalau pemerintah kan kita bantu kasih tahu itu. Di sini kan ada calon. Kalau pemerintah itu ini mereka hubungannya tuh bikin lab yang layak untuk di Kabupaten Nabire. Terus sama RPH, rumah potong hewan tuh kita perlu itu. Di sini belum ada. Sepakat itu. Kalau di Jawa sana tuh kan rumah potong hewan tuh itu bisa ada di setiap pasar tuh. Kayak begitu dong sudah bangun. Kalau di sini nanti kayaknya tidak ada. Potongnya dari rumah dulu baru jual. Oke, kemudian dokter, selama dokter sudah bersama pasien-pasien dorang ini, pasien-pasien hewan-hewan dorang ini, apakah ada kendala, kemudian tantangan yang dihadapi bersama pasien dorang? Entah itu dari dia punya tuannya kah atau tantangannya ya? Iya, tantangan kendala. Sebenarnya tantangan jalani profesi dokter hewan itu maksudnya itu karena pasiennya ya hewan, terus kita tidak bisa suruh dia datang sendiri ke kita, terus ya juga jadinya kliennya yang nanti kasih tahu, misalnya kabari saya punya ternak lagi begini. Paling tantangannya itu karena capeknya itu karena aku harus turun terus ke lapangan seperti begitu. Tantangan capeknya itu karena aku harus turun terus ke lapangan. Kalau untuk berhadapan sama pasiennya tuh aman sih sebenarnya. Kalau berhadapan sama pasiennya itu aman. Cuma tantangannya itu karena aku harus turun terus ke lapangan untuk pelayanan. Kalau di kalau di ini toh jadi dokter hewan tuh tantangannya. Oke, baik. Iya. Susah. Kita mau bicara dengan hewan juga tidak mengerti. Guguk. Kalau untuk restoran mereka, untuk restoran mereka untuk handle mereka sebelum pengobatan begitu tuh kan kita kan ada dia punya cara-caranya, ada triknya toh. Kita bisa tahu lewat dia punya perilakunya seperti begitu. Nah, cuman maksudnya kan tadi tantangannya itu cuma karena harus ke lapangan itu saja. Nah, capeknya itu di situ karena harus berhadapan sama panasnya. Betul. Seperti begitu. Aduh, tertantang tidak macam ketika dapat babi yang sangat nakal gitu. Kok mau suntik kah, kok mau beli ini kah? Itu sudah maksudnya tuh pekerjaannya tuh tidak susah, tinggal suntik mau tinggal ambil darah saja, tapi kayak macam restoran mereka ini maksudnya tuh restoran ini bahasa Indonesianya apa ini? Handle mereka supaya bisa tenang ya. Supaya bisa tenang, supaya kita tenang suntik dia atau tidak tenang ambil darahnya dia. Seperti itu. Nah itu tuh yang biasanya tuh habiskan kita energi tuh situ. Tapi akhirnya setelah kau suntik, setelah obatnya sudah masuk, setelah kau sudah tangani dia, oke, itu sudah aman. Gitu. Cuman kalau yang tadi kalau untuk ini tuh dapat tantangan deg-degan pas hadapi pasien itu paling operasi itu. Waktu operasi itu yang tantangan. Ada sampai di tahap itu macam bela babi kah operasi itu? Tidak. Misalnya operasi itu kita operasi ini maksudnya kucing ini misalnya dia ini. Sabar tertawa bela babi lagi nih yang babi mati. Iya, sorry sayang, lanjut. Kalau operasi itu paling operasinya itu di ini. Kalau hewan kesayangan, misalnya ini seperti kemarin tuh ada kasus kucing dia piometra atau ada apa namanya? Apa itu? Piometra apa sih, dia susah melahirkan nih. Distokia dia.
beranak. Susah beranak dia. Iya, beranak. Dia distoki atau kita sudah suntik dia punya ininya, perangsangnya supaya dia ini anaknya supaya anaknya dia keluar toh. Iya. Tidak mempan juga. Akhirnya apa? Terakhir kita harus bantu dengan operasi. Operasi di situ tantangan dia lagi pada sakit melahirkan, beranak, dalamnya ada anak, kita bius dia tuh. Maksudnya tantangan deg-degannya tuh, aduh, selamat tidak ini. Iya, betul. Gitu. Baru dengan alat yang seadanya lagi gitu kan. Maksudnya kita bius dia dengan alat yang seadanya. Aduh, aku baik-baik sudah sampai nanti anakku keluar, kita selesai tutup semua baru kau sadar balik lagi gitu. Benar itu. Gitu, ya. Ini kucing cuma meong. Dia bilang apa? Aduh. Jadi pada intinya tuh kita harus punya jiwa kehewanan. Bukan jiwa kemanusiaan. Itu kita bilangnya kesejahteraan hewan itu harus ada kakak. Iya. Itu kalau di luar negeri kalau kita bicara itu wajib. Itu wajib, kayak begitu. Saya saja yang salah bicara nih. Minta maaf ya. Ada pertanyaan dari Emilianus Wake, kayaknya orangnya. Hai Emil. Hai. Emil bilang begini. Ada laporan banyak hewan. Aduh, tulisan kecil sak mata tidak bisa baca. Yuk baca sendiri sudah. Ada laporan bahwa tulisannya tidak kelihatan. Ada laporan banyak hewan peliharaan masyarakat itu mati misterius karena apa? Mohon dokter untuk menjelaskan. Ada laporan banyak. Laporannya di mana? Di mana dulu, Emix? Kok kasih tahu lokasinya dulu? Iya toh. Di Emi dong kampung kan. Ada laporan terus lamsa itu laporannya itu di mana? Hewannya hewan apa? Iya, itu. Terus dia ciri-cirinya pada saat dia mati itu bagaimana? Iya. Coba pertanyaannya ini dikasih perjelas. Bukan perjelas, pertanyaannya memang jelas sih, cuman pertanyaan lanjutannya ini jadi mungkin bisa dibalas lagi gitu toh. Masa biar saya bisa jawab toh. Hewannya hewan apa? Terus ciri-cirinya bagaimana waktu dia mati? Adakah? Ada pertanyaan lagi dari John Peudogomo. Selamat sore kakak dokter dan kakak moderatornya. Izin bertanya, yang pertama, apa yang membuat kelinci cepat mati? Kasihan dia punya peliharaan ke apa nih? Kedua, bagaimana cara memelihara kelinci supaya tidak mati? Pertanyaan umum sekali. Iya. Apa yang membuat kelinci? Apa yang membuat kelinci cepat mati itu? Kan namanya mau piara ternak apa saja kan semua di manajemennya toh, di manajemennya. Kalau tidak dikasih makan kelaparan ya pasti dia mati gitu kan. Dia tidak kakak. Betul. Nah, kalau misalnya dia tuh seharusnya tuh di suhu yang seharusnya suhu misalnya dia suhu 40 atau suhu 38 gitu. Tapi kalau kita kasih di suhu yang di bawahnya dia pasti mati juga seperti begitu. Nah, maksudnya tuh kasusnya bagaimana sampai dia bisa mati dulu. Kalau tidak makan juga kan pasti dia mati tuh maksudnya. Iya, coba diperjelas lagi selama ini dikasih makan apa? Lokasi kelincinya di mana? Di Dogiai kah? Maksudnya Dogomo jadi. Ayo toh. Iya, jadi nanti bingung. Nah, kan berarti manajemen kebersihannya toh. Tapi kemarin saya nonton toh di salah satu siaran televisi bahwa selama ini kan pada umumnya manusia kan masyarakat nih kasih makan kelinci, khususnya kelinci nih. Dong kasih makan kelinci nih dengan kayak kangkung, sayur-sayuran, tapi itu menyebabkan sebenarnya ada mungkin itu penyakit atau apa, itu tidak cocok untuk kelinci. Tapi yang pas untuk kelinci itu harus rumput kering itu. Iya. Tapi bagaimana? Iyo, yang saya nonton begitu. Tidak tahu benarkah tidak? Mungkin gas apa ya? Iya. Ganti manajemennya bagaimana jadi selama ini, maksudnya ternak ininya kelinci. Iya, nanti John kasih lengkap lagi. Iya toh, betul. Karena lebih spesifik lebih bagus biar bisa dijawab. Oke, yang di luar lagi ada pertanyaan teman-teman, kawan-kawan. Sudah berapa orang nih? Sudah 1000 orang di luar nih. Kafe tidak cukup nih. Kemudian
Iya. Mungkin ya ini dua pertanyaan jadi dikasih satu saja. Sejauh ini dokter hewan itu menurut dokter Maria sendiri tuh istimewa menjadi seorang dokter hewan seperti apa? Kemudian yang kedua itu seberapa penting profesi ini untuk hari ini dengan kedepannya? Nah, sebenarnya sama sih pertanyaannya toh. Pertanyaannya serius. Iya toh, ayo toh. Apa seberapa pentingnya dokter hewan? Iya, seberapa penting dokter hewan untuk hari ini dan kedepannya? Kemudian istimewa menjadi seorang dokter hewan itu apa? Istimewanya kalau jadi dokter hewan tuh ya karena kok pasienmu tuh maksudnya aku bisa bertemu pasien kan berjenis-jenis kan, bukan cuma satu jenis saja begitu. Betul. Nah, paling istimewanya itu di situ buat terus maksudnya aku bisa kenal sama mereka, dekat sama mereka, bagaimana kok perlakukan mereka punya perkembangan, apalagi misalnya ini kemarin dia kutuan akhirnya dia botak, dia rontok semua rambutnya, setelah kau obati kau treatment akhirnya dia sembuh. Atau yang paling berat itu misalnya waktu dia kena virus itu, misalnya si kucing kucing ke anjing dia kena virus, itu berat itu kalau dia sudah kena virus tuh sudah. Setelah itu di situ tuh kok maksudnya pahami dia, oh dia seperti begini, dia harus pengobatannya seperti itu. Karena dia kan tidak bisa bicara tuh, jadi otomatis kayak macam kayak harus ada apa namanya itu, harus ada ikatan, terus harus ada kasus yang kok harus hadapi terus. Jadi supaya bisa semakin mengerti, bisa semakin pahami mereka. Istimewanya ya karena kita punya pasien itu bukan cuma satu, terus kita berhadapan tuh dengan berbagai jenis pasien dan kita ketemu sama mereka setiap hari. Ya dia bisa mengerti kita waktu kita datang, maksudnya tuh oh dia mau datang suntik saya, dia bisa mengerti kita, itu istimewa sebenarnya maksudnya. Orang yang paling istimewanya lagi itu waktu kok bisa mengerti mereka punya perilaku, mereka punya animal behaviornya gitu. Makanya sebenarnya itu hewan ini dia baik-baik, tapi kadang karena kita tidak perlakukan dia dengan baik akhirnya dia sakit. Nah, kadang juga seperti begitu. Itu kalau penyebabnya bukan virus, bukan bakteri, seperti begitu. Jadi seperti kok kalau mau obati manusia itu kamu harus pahami dia, pahami manusianya seperti bukan seperti juga. Mau obati hewan tuh harus pahami mereka juga, mereka punya perilakunya, mereka punya pokoknya itu yang fisiologis normalnya dulu harus pahami mereka gitu. Seperti itu. Terus kalau untuk peluang ke depannya? Peluang ke depan, apalagi kalau kita sudah bicara ini, kalau sudah apalagi sudah Papua Tengah ini sudah bicara ke depan seperti begitu, peluangnya itu sebenarnya itu sementara ini tuh pasti mereka lagi berlomba-lomba untuk bikin klinik dan pet shop itu. Nah itu peluang ke depannya, klinik dan pet shop itu. Klinik dan pet shop Itu peluang ke depannya. Itu kan peluang pekerjaan, lapangan kerjanya itu paling perlu. Karena apa? Karena sekarang di sini tuh maksudnya masyarakatnya tuh sudah mengerti ibu piara maksudnya hewan kesayangannya mereka tuh mereka beli dengan harganya 8 juta, 10 juta. Betul. Ya mereka pasti pengen berikan yang terbaik untuk mereka punya hewan kesayangan itu. Jadi mau dibilang itu peluang itu di sini tuh peluangnya besar. Mereka dokter hewan tuh mereka cari gitu. Jadi yang penting itu kok sudah selesai kuliah dokter hewan, sudah selesai kesehatan hewan tuh terus saja upgrade ilmu. Karena kalau ilmu kalau ilmu cuma teori saja tuh kakak, kalau cuma teori saja tuh maksudnya tuh oke, itu cuma teori saja, tidak ada maksudnya aplikasi. Kalau tidak ada kok terapkan, kok tidak praktekkan, itu maksudnya seperti bagaimana ya? Bukan nol sih, maksudnya nilainya berkurang begitu. Nilainya kurang. Jadi semakin banyak. Jadi makanya kalau misalnya pasien datang ke saya tidak pernah tolak. Saya bilang oh ya sudah, kita cari solusinya sama-sama. Bukan berarti saya ini bisa obati semua pasien, tidak seperti begitu. Tapi kita cari bukan kita cari solusinya sama-sama, tapi oke, ada kasus ini kita bisa laporkan ke yang di atasnya kita gitu. Kalau ada kasus seperti begini, seperti kemarin tuh ada kasus kematian ayam 40 ekor, itu namanya kematian mendadak, itu kan harus dilaporkan. Itu di mana itu? Di Nabire juga, tapi misalkan harus dilaporkan seperti begitu. Oh iya, siapa tahu ada virus apa kah? Karena kan harus diambil sampel darah, setelah itu kita kirim untuk pemeriksaan penyebabnya apa, seperti begitu.
Jadi kalau peluang dokter hewan ke depan untuk di klinik itu sangat terbuka sekali, apalagi sudah Papua Tengah, terus sudah banyak masyarakat ini piara, mereka punya ternak tuh, ternak-ternak yang pokoknya itu yang harganya di atas lagi tuh, jadi dokter hewan tuh mereka tetap cari. Betul, benar sekali. Jadi begitu kawan-kawan, pentingnya profesi dokter hewan untuk hari ini dan ke depan, dan istimewanya bagaimana. Jadi teman-teman, adik-adik dorang atau kakak-kakak dorang yang mau melanjutkan menjadi seorang dokter hewan, silakan. Kalau tidak itu nanti orang lain yang datang ke sini bangun klinik hewan, kita cuma lihat-lihat saja. Ya betul, benar. Klinik maksudnya pet shop. Iya, betul sekali. Iya, ada lagi kah pertanyaan dari kawan-kawan semua yang di sini atau yang online? Kawan-kawan lihat kah ada atau tidak? Kalau tidak kita mau ini, jadi kita mau main TikTok. Oh iya. TikTok. Hewan piaraan babi dan ayam kecilnya tidak makan, lemah dan akhirnya Meninggal. Mati nu. Emix kah? Oh ini ada kamelis, ada juga Oh iya. Dia bilang luar biasa para dokter hewan menangani pasien hewan yang sakit. Pertanyaan saya, banyak masyarakat yang percaya babi gertak gigi itu langsung dibunuh karena dianggap babi tidak baik, istilahnya PUTA kena. Bagaimana pandangan medisnya? Mengapa babi bisa gertak gigi? Gertak gigi maksudnya? Kayak tiba-tiba mati, tiba-tiba di gigi bunyi gigi kayak bunyi gigi. Oh. Kalau untuk ke budaya kalau berarti kalau giginya sudah lepas berarti harus dibunuh atau dia biasa mati sendiri? Harus nanti kalau tanda-tanda begitu itu kalau kembali ke kebiasaan toh, itu mereka beranggap bahwa ini nanti ada hal yang tidak baik terjadi ke keluarga, jadi kita harus bunuh. Kebanyakan rata-rata tuh kita yang bunuh begitu. Gitu. Berarti kan yang kayak mama. Kalau misalnya maksudnya bagaimana kalau itu kalau udah giginya tercabut. Giginya tercabut. Ya, pokoknya tanda-tanda beberapa babi yang kadang apa yang terjadi selain gigi terjabut, gigi bunyi. Iya, kan itu kan beda lagi. Ya itu tuh pokoknya tuh pengertian kembali ke kebiasaan bahwa itu tanda tidak baik kayak begitu. Tapi secara medis itu mungkin babi di gangguan mental kah? Iya, gejala apa kah? Kayak begitu toh. Dari secara kalau secara medis kalau giginya patah itu orang kalau gigi patah kan pasti mungkin karena makan sesuatu kah begitu tuh, tapi kan karena tidak ada penyebabnya. Sebenarnya itu sudah maksudnya masalahnya itu kalau kita mau piara babi itu kalau kita di itu ini mitosnya itu masih kita percaya gitu. Iya, itu yang kata ditanya nih. Sebenarnya itu kalau mau piara ternak begitu kan, ya kalau merasa kalau dia masih sehat begitu ya dikasih makan saja normal, berdoa saja banyak gitu maksudnya. Kalau cukup bicara secara medis. Kalau secara medis sih baik-baik saja kan, maksudnya dia kan kecuali dia kalau sakit tuh kita bilang kalau dia misalnya batuk kah, dia sudah tidak babi batuk tidak itu bagaimana? Iya kan biasa tuh ada kasus tuh atau tidak misalnya di matanya tuh ada kotoran. Mata kotoran. Mata kotor. Bulunya apa namanya itu tidak berkilau, kotor. Rontok gitu. Iya. Kalau gigi patah tanpa sebab tuh kayak kita menjelaskan dengan medis bagaimana ya? Iya. Jawab seadanya saja. Ya maksudnya kalau dia masih bisa makan tuh biarpun giginya patah, kalau masih bisa makan kan dia tetap bisa bertumbuh tuh. Jadi kasih makan saja, kalau penyebab kenapa sampai giginya tiba-tiba seperti ini, itu kemungkinan pertama karena konsumsi makanan. Iya paling karena konsumsi makanan atau mungkin dari dia kandangnya.
Tapi kalau ada temannya paling karena berkelahi bisa juga. Nah, berkelahi itu. Tapi kadang itu ini babi itu dia itu ada sifat apa namanya itu kanibalnya itu seperti tadi makan apa makan anak itu tuh karena dia itu ada sifat kanibalnya. Oh Dia kadang begitu. iya dia kadang tuh makan teman punya ekor juga Aduh, itu karena ada sifat kanibalnya. kamu ya baku pukul barep kaki tumurip teman gigi patah. Iya paling itu sudah kalau gigi patah itu kan Aduh. maksudnya paling karena apa namanya itu ada mungkin karena dadak apa bertuburkan sama benda yang keras kan atau karena makan yang keras kah sesuatu gitu kan. Iya, benar. Kalau secara medis sih ya seperti itu. Mungkin seperti itu Kakak Meli, hormat. Terima kasih Kakak. Tapi kalau yang di kita Mia tuh kakak yang kasus yang banyak tuh palingan ini apa namanya yang perlu diperhatikan tuh sebenarnya tuh apa kasus itu cacing pita itu. Iya. Kayak cacing pita itu yang perlu karena dia menular ke manusia. Oke. Namanya itu kalau di manusia itu kan kita kan bilang apa kaki gajah itu. Nanti gejala cacing pita terhadap babi itu seperti apa ya? Nanti biasanya tuh dia punya otot itu ada cacingnya. Di mana? Di ototnya tuh ada cacingnya. Oh, otot. Ototnya itu di mana itu? Di ototnya si daging, ototnya si babi. Oh, jadi pada biasa saat ada cacing. biasa kan rata-rata masyarakat ini belah babi nih. Nanti dong ketemukan ular itu tadi kita kembali lagi tuh dengan kebiasaan mitos apa. Oh, ini babi tidak baik. Ini nanti akan begini kayak begitu loh. Ternyata dia mempunyai apa? Ada cacing dia punya otot namanya tania solim. Itu dia menular juga ke manusia itu. Kalau kita di manusia kalau kita konsumsi itu nanti ini kita kena kaki gajah itu kaki gajah. Oh, jadi akibatnya kaki gajah. Karena kan kita punya ini tertutup ini tuh jadinya kaki gajah. Iya. Cairan numpuk di kaki gitu. Oh, iya, begitu. Kalau di babi itu karena itu juga karena ini kan kalau misalnya proses pemasakannya tidak bagus toh. Oke. Itu dari babi saja tuh. Dari babi, di sapi juga ada namanya. Kalau di sapi itu ada Tania saginata itu tuh cacing juga itu. Makanya perlu apa namanya itu RPH itu karena itu kakak kan sebelum dipotong itu kan kalau ternakan sakit kan pasti ada ini tuh. Kalau ternakan sakit yang ada dia cacing kan pasti gejalanya jelas tuh dia punya dia punya bobotnya itu pasti kurang, tapi dia punya porsi tubuhnya itu pasti dia tidak gede atau pasti kecil, pasti kurus, bukan kurus pasti dia kurus lagi itu kan tidak gemuk seperti begitu. Makanya pada saat dipotong itu yang nanti kita perhatikan utama kita perhatikan oh ini ada dia punya cacing kah tidak, kita cek di dia punya organ-organnya, di dia punya hati, di dia punya paru-paru. Setelah dipotong nih kita cek tuh di dia punya hati, dia punya organ paru-paru itu kita cek semua. Setelah itu kalau di babi itu tuh di ototnya juga kita cek karena biasa tuh ada tania solium, ada cacing itu Cacing pita tadi. Cacing pita tadi itu dia menular juga ke manusia itu. Oh iya, ini sangat baik ini secara medis menjelaskan begitu kawan-kawan. Tapi kalau dia kadang kalau mati mendadak seperti begitu toh yang tadi bilang ternak mati mendadak itu tuh solusinya tuh begini laporkan ke ke petugas toh. Iya. Tidak ke dinas terkait atau ke petugas medis. Iya. Biar kita kita ambil darah, kita pengambilan darah kita kirim ke lab baru nanti dari sana baru bisa dikonfirmasi lagi. Betul, ini penting sekali. Biar tidak pembiaran menganggap bahwa ini adalah sudah terjadi. Iya, karena kalau mati mendadak itu biasanya tuh penyebabnya tuh virus sama bakteri. Terutama virus tuh karena ada kan cepat menular. Satu ternak kena, yang lain juga ikutan kena karena penyebarannya cepat. Oke. Mungkin satu lagi apa? Tidak masuk akal. Kamu tanya tapi ada satu pertanyaan ini. Tadi terkait yang kelinci kan? Dia bilang begini, oke, terima kasih kakak sudah menjawab pertanyaan saya. Ini saya dari daerah pedalaman Mapia. Untuk makanan kami biasa kasih makan dan selalu bersihkan dia punya tempat tinggalnya. Tetapi terjadi mati mendadak terus. Maka itu cara piara kelinci yang cocok dan benar itu seperti apa dan karena apa dong mati itu? Ini dia nih. Maksudnya
kalau sudah pernah ada kejadian mati mendadak seperti begitu toh, baru kan pasti ada lebih dari satu toh kalau mati mendadaknya. Betul. Seperti itu tuh laporkan ke dinas terkait laporkan ke dinas apa harus ada pemeriksaan lanjutan, harus ada supaya temukan penyebabnya. Nah, selain itu yang bisa peternak lakukan itu apa? Yang peternak bisa lakukan itu harus bersihkan, sterilisasi dia punya kandang, itu wajib itu, supaya kuman bakteri penyebab si ini nih. Misalnya kalau misalnya jadi kita sebelum kasih masuk ternakan baru lagi kita sterilisasi, cuci dia tuh, karena kuman penyebab ininya masih ada, baru kita masukkan baru lagi sama saja dia akan mati karena virusnya masih ada gitu. Jadi makanya itu apa, makanya sebelum masukkan yang baru itu harus dibersihkan minimal dengan antiseptik yang bisa bunuh mikroorganisme di situ, yang bisa bunuh virus sama bakteri di situ. Jadi kalau belum dilakukan itu tidak usah masukkan juga percuma. Karena nanti virusnya masih ada, bakterinya masih ada, akan mati lagi. Benar. Supaya cari tahu penyebabnya itu bagaimana? Supaya cari tahu penyebabnya itu ya, maksudnya laporkan ke dinas terkait supaya bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan. Iya. Seperti begitu. Iya, jadi edukasi, sosialisasi terkait adanya dokter hewan, adanya dinas terkait itu penting karena banyak sekali masyarakat termasuk saya dan teman-teman mungkin di sini yang belum begitu paham terkait hewan. Dan kakak kalau misalnya kejadian seperti mati mendadak, kejadian mati dengan gejala yang tidak jelas tiba-tiba seperti begitu, itu sebenarnya wajib sekali untuk dilaporkan ke dinas, wajib gitu. Karena itu kita mau cari tahu ini penyebabnya itu karena virus apa, karena bakteri apa, seperti begitu. Apakah ini bisa berbahaya maksudnya untuk ternakan lain atau bisa berbahaya juga untuk manusia, seperti begitu. Jadi seperti kejadian-kejadian seperti begini itu memang harus wajib dilaporkan supaya bisa ditangani, supaya bisa diproses selanjutnya, bisa dicari tahu penyebabnya seperti apa. Karena kejadian mati mendadak, kejadian mati misalnya mati mendadaknya 40 ekor, 50 ekor itu memang harus dilaporkan. Betul. Dan itu gratis. Adalah biaya sedikit-sedikit. Konsultasi ini segala macam kan gratis, edukasinya gratis. Malah kita justru bersyukur karena kita ada laporan. Jadi kalau untuk kita nanti turun laporan pasti gratis, karena kita malah senang ada laporan seperti begitu biar kita punya tugas itu kita bisa terus jalan. Betul sekali. Benar sekali. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi kah? Ada? Yang di luar sudah tidak ada lagi ya? Mungkin satu ya tidak masuk akal sih, tapi masuk akal tidak ya? Mungkin ini belajar sampai ke tahap dimana ini cara perkawinan, atau mungkin ada perasaan menyukai antara babi betina dan babi jantan. Begitu juga dengan hewan-hewan yang lain. Oh ya, itu wajib, itu kita harus belajar kan? Iya betul, maksudnya karena kayak perasaan suka tuh, body saja macam babi jantan bilang kayak betina kayak gitulah. Kalau untuk itu tuh kalau kita wajib belajar, kita bilangnya itu dia lagi birahi itu. Birahi itu maksudnya dia mau kawin. Nah, kita harus tahu memang waktu kawin tuh untuk supaya jaga populasi, supaya tetap selalu kita kontrol, supaya tetap ada itu kita harus memang belajar itu waktu kawinnya si sapi, babi, ayam, seperti begitu tuh memang kita wajib tahu. Sapi lagi birahi misalnya ciri-cirinya ini dia punya. Ciri-cirinya seperti apa tuh? Nah, misalnya kalau sapi ini secara umumnya dia lagi misalnya itu pulpanya merah. Vaginanya lagi merah. Setelah itu dia menaiki betina atau tidak menaiki apa begitu, dia pasti seperti itu. Kalau tidak gelisah, tidak tenang, itu berarti dia lagi birahi. Dia mau kawin, jadi ya kasih satukan saya dengan jantan supaya mereka kawin. Seperti gitu. Begitu. Ya begitu juga dengan si babi, si ayam, si anjing. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Yusni ya. Yusni bilang begini, halo dokter cantik, saya mau tanya nih, apakah pembiaraan piara babi di luar kandang di kondisi sekarang yang lingkungan sekitar kurang baik, apakah tidak apakah untuk kondisi babinya piara babi di luar kandang?
di luar kandang lepas bebas ya. Iya, lepas bebas. Sebenarnya itu ini maksudnya itu kalau saya bilangnya itu tidak apa-apa sih, tidak apa-apa sejauh itu maksudnya dia apa tidak pergi di dekat jalan raya, tidak gangguin itu, tidak ganggu jalan raya. Kalau itu sebenarnya tidak apa-apa, cuman lebih bagusnya sih dalam kandang. Untuk yang pertama itu supaya mengurangi resiko penularan penyakit. Nah itu makanya itu harus di kandang. Yang kedua supaya dia punya energi, dia punya lemak yang kita mau konsumsi itu tidak terbuang sia-sia toh. Oh iya betul ya. Supaya dia gemuk toh. Nah, itu sebagai dalam kandang saja. Iya, benar. Kalau itu yang ketiga itu untuk menghindari menghindari dari kendaraan atau dari pokoknya dari kecelakaan yang tidak diinginkan tuh. Kalau saya misalnya saya punya pasien seperti begitu, kalau ada pasienku tuh kalau untuk babi saya lebih sarankan di kandang sempit biar dia gemuk cepat, dia makan tidur bangun gemuk cepat. kita juga konsumsi cepat. Iya. Aduh, kasihan hidup untuk sementara. Terus ada lagi begitu ya toh? Iya. Trade, kawan-kawan yang di luar tidak ada pertanyaan toh? Oke, baik, kita mungkin di ujung live mungkin kesan-pesan dari seorang dokter Maria terhadap adik-adik yang mungkin baru mau masuk atau yang masih pikir-pikir toh, kemudian terhadap ini masyarakat yang beternak, bahwa pentingnya adanya dokter hewan kayak begitu. Kalau pesan-pesannya tuh kalau untuk yang adik-adik kan, apalagi di sini tuh sebenarnya tuh sudah ada jurusan kesehatan hewan. Jadi untuk untuk pengetahuan ke arah dokter hewannya itu sebenarnya sudah ada itu, karena sudah ada jurusan kesehatan hewannya. Tapi palingan untuk yang SMK, yang SMA, yang umum juga, yang maksudnya peluang kerjanya itu banyak. Terus kalau bukan kita siapa lagi begitu, karena semua profesi itu maksudnya kan saling terkait dan kita saling membutuhkan toh. Jadi ya memang tidak mudah sih, cuman ya kita butuh, memang tidak mudah tapi kita butuh. Memang pasiennya seperti begitu ya, tapi kita butuh. Kalau tidak ada juga ya tidak akan jalan. Jadi seperti begitu, maksudnya tidak usah ragu, tidak usah terlalu ikut-ikutan saja, ya harus punya prinsip seperti begitu. Jadi kalau pengen jadi dokter hewan bisalah ditanya-tanya nanti untuk mengenai lowongan pekerjaannya, bagaimana caranya supaya saya mau kuliah dokter hewan nih, bagaimana apa yang harus saya persiapkan, misalnya apa sih pelajaran yang saya harus siapkan. Terus pelajaran yang paling di sana itu yang nanti kita pelajari itu ya anatominya hewan toh, yang pastinya ya. Nah setelah itu fisiologisnya, karena kita harus tahu fisiologisnya dulu supaya bisa tahu ini ada kelainan, ada penyakit. Kita belajar patologi, farmakologi juga, kita bahkan resep obat juga itu begitu, semua kita belajar. Kalau untuk adik-adik pesannya seperti begitu. Terus ya berharapnya sih ke depannya tuh profesi dokter hewan tuh ini sudah yang saya berharapnya. Masa ke depannya tuh biar bisa dihargai saja. Amin. Biar bisa dihargai saja. Benar sekali. Masa kalau bukan kita yang hargai, ya siapa lagi mau datang hargai kita? Kalau kita pemerintah tidak hargai kita, ya siapa lagi yang mau hargai kita gitu. Karena kita mau lakukan pelayanan juga tuh ya ada kesulitannya di situ. Iya betul, benar sekali. Aduh. Mungkin begitu ya. Sudah tidak ada lagi toh? Semua mantap, terima kasih, semangat. Oke. Semangat. Jadi mungkin harapan kita juga semoga ke depan Dokter Maria bisa membuka klinik, pet shop terutama itu supaya bisa dihargai saja profesinya kita. Iya. Kita kalau sudah kerja lebih banyak lagi, kita punya nilai dihargai itu akan ada begitu. Biasanya begitu, orang maunya yang begitu. Orang sudah tidak bicara di sini.